Kamu jelas-jelas adalah seorang petani padi. Namun, kamu telah menjadi legenda urban paling menakutkan di seluruh kota. Setiap kali kamu muncul, kamu selalu dianggap sebagai bencana besar oleh manusia. Kamu menggunakan jeritan akhir korban sebagai alarm, mengukir nisan untuk setiap kota yang dilalui. Kamu disebut orang-orang sebagai dewa ketakutan, penguasa mimpi buruk. Hanya karena kamu telah melintasi dunia yang bangkit dari ketakutan. Selama bisa menyerap ketakutan, kamu dapat terus menjadi lebih kuat. Di bawah sinar matahari sore yang kuning samar, ladang-ladang luas memiliki semacam keindahan yang aneh. Setelah tertegun sejenak, kamu menerima kenyataan bahwa kamu telah melintasi, berniat untuk keluar dan melihat dunia ini. Namun, setelah timbulnya pikiran ini, kamu dengan ketakutan menyadari bahwa kamu tidak bisa bergerak. Hanya sepasang mata yang bisa bergerak sedikit. Setelah dilihat lebih dekat, kamu terkejut melihat penampilanmu sekarang. Ternyata kamu bereinkarnasi menjadi seseorang yang tubuhnya kurus kering. Seorang petani padi tinggi kurus dengan wajah yang menakutkan. Kamu sudah bodoh. Bahkan jika bertransformasi menjadi kucing kecil, itu masih lebih baik daripada bertransformasi menjadi manusia ladang padi. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa yang harus dilakukan sekarang? Saat kamu tertegun, suara mekanis terdengar di kepalamu. Mendeteksi bahwa tuan rumah berada di dunia kebangkitan horor. Sistem dewa horor diaktifkan. Tuan rumah dapat menyerap ketakutan semua makhluk. Memperkuat diri sendiri. Evolusi tanpa batas. Setelah mendengar suara sistem, kamu awalnya merasa senang. Mengetahui bahwa jari emasmu sudah tiba. Namun segera, kamu kembali terdiam di tempat. Jari emas milik orang lain. Sudah diberi paket hadiah dari awal. Sistem dewa horor ini tidak memberikan apa-apa di awal. Dan kamu juga tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa mendapatkan nilai ketakutan ini? Bagaimana bisa berevolusi menjadi dewa horor? Sangat menyebalkan. Kamu mengeluh dalam hati. Tapi segera kamu bangkit kembali. Mulai melihat antarmuka sistem. Berusaha mencari cara untuk membuat dirimu bergerak. Penghuni dapat mempelajari keterampilan, tubuh iblis. Tubuh, cakar mimpi buruk, bisikan kematian. Antarmuka sistem menampilkan data Anda. Ada 3 keterampilan yang dapat dipelajari pada tahap ini. Tetapi memerlukan nilai ketakutan. Setelah membuka pengenalan keterampilan, Anda dapat melihat data rinci tentang keterampilan ini. Tubuh iblis. Untuk meningkatkan ke LV1 memerlukan 100 poin nilai ketakutan. Fungsinya adalah mengaktifkan tubuh penghuni. Dapat bergerak bebas. Dan memiliki kekuatan tertentu. Cakar mimpi buruk meningkat ke LV1. Memerlukan 300 poin nilai ketakutan. Fungsinya adalah memperpanjang kedua lengan dengan tentakel yang fleksibel dan keras. Menyebabkan kerusakan saat menyerang makhluk hidup. Bisikan meningkat ke LV1. Memerlukan 300 poin nilai ketakutan. Fungsinya untuk menangkap suara terakhir makhluk hidup sebelum meninggal. Melakukan pengulangan dapat membuat pendengar terjerumus dalam ketakutan. 3 keterampilan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Apa yang paling ingin kamu dapatkan sekarang? Tak diragukan adalah tubuh iblis. Selama Anda meningkatkan keterampilan ini ke LV1, Anda dapat bergerak bebas. Namun masalah sekarang tetap tidak ada nilai ketakutan. Kamu hanya bisa menunggu dengan sabar. Kamu menunggu ini. Tunggu sampai malam. Saat matahari hampir terbenam, suasana sepi di pinggiran kota akhirnya terdengar. Suara langkah kaki yang berantakan. Dan dengan cepat mendekat ke arahmu. Sudah datang. Hatimu merasa senang. Kemudian melihat 3 laki-laki dan 1 perempuan berlari menuju halaman tempat dia berada. Yang paling depan adalah seorang gadis dengan wajah polos. Dilihat dari penampilannya, mungkin dia baru saja dewasa. 3 pemuda tampan mengikuti di belakang. Mereka semua mengenakan celana ketat dan sepatu bulat. Gadis itu dengan panik berlari masuk ke halamanmu. Dan menutup pintu halaman. Dengan suara bergetar dia berteriak pada ketiga pemuda itu. Saya sudah tiba di rumah. Kalian jangan mengejar lagi. Saya tidak akan pergi bermain dengan kalian. Mendengar itu, ketiga pemuda itu saling memandang. Lalu mengeluarkan tawa yang riang. Hehehe. Gadis kecilan, kamu sudah sampai di rumah, lantas mau bagaimana? Siapa yang tidak tahu bahwa ayahmu sudah lama pergi? Ibumu juga sudah pergi. Seluruh keluarga tinggal kamu seorang. Lebih baik kamu menyerah saja kepada kami. Kami bisa melindungimu di kemudian hari. Aku tidak butuh perlindungan dari 3 preman ini. Pergi jauh-jauh. Melihat mereka masih belum berhenti, Xiaolan berteriak dalam keadaan hancur. Dia tahu bahwa ketiga orang ini tidak berniat baik. Namun dia tidak bisa melawan. Perasaan ini benar-benar menyakitkan. Sangat tidak berdaya. Akiang mendengus marah. Hormat tidak mau? Kena hukuman. Dia mengandalkan tubuhnya yang kuat. Dia menerjang dan menendang pintu halaman yang tidak kokoh itu. Dia menerjang ke arah Xiaolan dengan gerakan menyeramkan. Di luar, Abin dan Akiang juga tertawa dan mengikuti dengan cepat. Ketiga orang ini mengabaikan perjuangan dan jeritan Xiaolan. Mereka menekannya ke tanah. Melihatnya, akan segera terjadi pemaksaan yang brutal. Namun, saat tragedi akan segera terjadi, Abin tiba-tiba merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Dan tatapan itu membuat seluruh tubuhnya merinding. Merasa ada yang tidak beres, Abin berdiri, memeriksa sekelilingnya. Namun, ia tidak melihat siapapun. Aneh, apakah ini hanya ilusi? Ia menggaruk kepalanya, bersiap untuk melanjutkan tindakan kriminal.
Namun, pada saat itu, mata Abin bertemu dengan matamu. Matamu yang penuh udara dan tanpa kehidupan. Seperti tatapan hantu yang menakutkan. Membuatnya terkejut luar biasa. Nilai ketakutan O10. Ketika Abin merasakan ketakutan, kamu memperoleh 10 poin ketakutan. Ini membuatmu yang sudah menatap lama sangat senang. Tapi ini belum cukup. Taktik menakut-nakuti harus dilanjutkan. Terkejut. Setelah terkejut oleh tatapan kosongmu, Abin tidak bisa menahan diri untuk mengomel. Untuk meluapkan ketakutannya yang mendalam. Dia menginjakmu dengan keras. Dia menjatuhkanmu, sosok pematang yang menyeramkan, ke tanah. Tanpa penekanan dari Abin, Xiao Sui berjuang dengan lebih keras. Aqiang yang panik mulai berteriak. Apa keadaanmu, Lausan? Cepat datang membantu. Gadis kecil ini terlihat lemah. Namun, dia memiliki kekuatan yang tidak kecil. Mendengar ini, Abin berpura-pura santai dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya pematang yang reot ini. Saya segera datang membantu. Sambil berkata, Abin secara naluriah melirik ke arahmu. Namun, tatapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah jatuh, matamu yang menakutkan ternyata beralih ke tetap menatapnya. Mata pematang ini bisa bergerak. Setelah pikiran ini melintas di benaknya, ketakutannya di dalam hati Abin meningkat lagi. Nilai ketakutan E40. Suara sistem kembali terdengar. Kamu mendapatkan 50 poin ketakutan dari Abin. Jarak untuk menukar tubuh dewa setengah lagi. Kali ini, Abin sangat ketakutan. Wajahnya sedikit memucat. Saat ini adalah senja. Ini adalah waktu ketika yin dan yang bergantian. Cahaya yang samar-samar menyinari tubuhmu. Membuatmu, sosok padi yang kurus dan menakutkan. Terlihat semakin menakutkan. Semakin angkar. Terlihat Abin berdiri kaku di sana. Aking mulai merasa tidak puas. Bukan. Lausan, kondisi apa yang kau hadapi? Kenapa tiba-tiba diam? Kali ini, Abin tidak mencoba bertahan. Dia menelan ludahnya. Dia berkata dengan suara bergetar. Tidak, tidak ada yang benar. Sosok padi ini sangat mencurigakan. Di tengah pembicaraan, kamu masih menatap Abin. Tatapan kosong dan dingin itu sangat menakutkan. Ini membuat ketakutan dalam hati Abin tidak bisa hilang. Memberimu tambahan 20 poin nilai ketakutan. Mendengar kata-kata Abin, Aking untuk sementara berhenti melakukan kekerasan terhadap Xiao Sui. Berdiri dan berjalan ke sisi Abin dengan ketidakpuasan. Bertanya, apa ini? Apakah kamu gila? Bukankah itu hanya boneka padi? Apa matamu berhalusinasi? Abin menunjuk kepadamu. Suaranya mulai serak. Ini, boneka padi ini. Matanya bisa bergerak. Itu, sepertinya hidup. Mata bisa bergerak, pasti jatuh. Matanya jadi goyang. Tunggu saja. Ini membuatnya mengeluarkan bola matanya. Sambil berkata, Aking menggulung lengan bajunya. Ia berjalan cepat ke arahmu. Jangan lihat Aking yang tampak meremehkan. Sebenarnya, penampilan boneka padimu yang mengerikan juga membuatnya merasa sedikit cemas. Nilai ketakutan C5. Suara sistem berbunyi lagi. Kamu sudah memiliki 75 poin ketakutan. Tetapi pada saat yang sama, kamu juga menghadapi bahaya terbesar. Jika benar-benar matamu dicungkil oleh Aking. Apakah kamu tidak akan tahu? Namun kehilangan satu-satunya organ yang bisa bergerak. Kamu tidak akan bisa lagi mendapatkan nilai ketakutan awal. Dengan cepat, Abin segera datang di depanmu dan berjongkok. Ia mengulurkan tangan untuk mencopot sepasang mata yang tidak tahu. Dengan bahan apa mata dibuat, jarak antara jari Aking dan matamu dengan cepat menyusut. 1 meter, setengah meter, 10 cm, 5 cm. Jarak antara keduanya semakin menyusut. Jari Aking tampaknya akan menyentuh matamu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Matamu yang awalnya melihat miring ke bawah, tiba-tiba berbalik, melihat langsung ke Aking. Matamu memancarkan aura yang aneh dan ganas. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Aking terkejut dan mundur 3 langkah. Terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok. Kemudian seluruh tubuhnya berdiri dan kulit kepalanya terasa kesemutan. Dan adegan ini juga dilihat oleh Abin. Ia pun mundur beberapa langkah dan berteriak. Aku sudah bilang bahwa mata patung padi itu akan bergerak. Tidak membohongimu, kan? Kedua orang ini merasakan sejenis ketakutan di dalam hati mereka. Namun, Aking yang mendekatimu semakin ketakutan. Nilai ketakutan C50. 2 suara terdengar di kepalamu. Kemudian, kamu tanpa ragu menghabiskan 100 poin nilai ketakutan. Mempelajari tubuh Dewa Iblis. Tuan rumah menghabiskan 100 poin nilai ketakutan. Sisa nilai ketakutan, 45 poin. Tubuh Dewa Iblis level 1, tubuh dapat bergerak bebas. Dan memiliki kekuatan tertentu. Suara sistem terdengar. Setelah mempelajari keterampilan ini, akhirnya kamu bisa bergerak. Sisi lain, Aking dan Abin juga sangat ketakutan. Namun, Aqiang tidak melihat adegan ini. Dia terus bergumul dengan Xiaolan. Namun, dia tidak bisa mengalahkan gadis yang tangguh ini. Melihat kedua sahabat rubah itu tidak bergerak, Aqiang mulai bersuara tidak puas. Kalian berdua sedang lakukan apa? Sudah sebesar ini. Bagaimana bisa ketakutan oleh seorang manusia padi? Sungguh sampah. Ayo ke sini, tekan gadis kecil ini.
Aku akan membakar orang padi sialan ini. Akyang adalah yang tertua di antara ketiga orang ini. Dua orang lainnya tidak berani membantah. Sambil membantu menahan Xiaolan. Kebetulan juga bisa menjauh darimu. Dan Akyang yang paling berani mengeluarkan pemantik api. Langkah demi langkah mendekatimu. Setelah meningkatkan tubuh dewa jahat ke level 1, kamu tidak langsung bergerak. Karena kamu bisa merasakan kekuatanmu sekarang. Lebih lemah dibandingkan orang dewasa pada umumnya. Dan kekuatan seperti ini tidak bisa bertanding dengan tiga pemuda preman. Tapi kamu juga punya senjata andalanmu. Yaitu ketakutan. Kamu sudah memikirkan solusi dalam pikiranmu. Akyang cepat-cepat mendekatimu. Setelah sampai di depanmu, dia menyalakan sebatang rokok. Berencana menghisap 2 kali baru membakarmu. Namun, saat Akyang baru saja menyalakan rokoknya, kamu yang terjatuh di tanah tiba-tiba bergerak. Kakak, tubuhmu seperti mesin berkarat. Meniadakan diri dengan perlahan berdiri. Mengeluarkan suara gesekan yang bikin gigi bergetar. Penampilannya sangat aneh. Namun pemandangan ini, keempat orang yang hadir langsung terkejut. Manusia padi ini ternyata benar-benar hidup, dalam ketakutan yang sangat besar. Mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Semua berdiri terpaku di tempat. Termasuk diantaranya adalah Akyang yang berdiri di depanmu. Tak perlu dikatakan. Mereka semua terkejut. Dan inilah efek yang kamu inginkan. Kamu memanfaatkan waktu saat Akyang terkejut untuk berdiri. Kemudian dengan bagian depan lengan yang keras dan tajam, menyodokkan batang padi ke dagu Akyang. Plak! Suara keras seperti kain yang sobek terdengar. Dagu Akyang tertusuk. Manusia padi yang tercampur dengan cairan dan tofu. Lengan menusuk dari atas kepalanya. Tubuh manusia padi ini kurus panjang dan tinggi. Tingginya sekitar 2 meter. Setelah menusuk Akyang, kamu mengangkat seluruh tubuh Akyang, menggantung di udara. Saat itu, rasa sakit yang hebat dan bayangan kematian, akhirnya membuat Akyang terlepas dari ketakutan. Hehehe. Akyang berjuang, mengeluarkan suara napas seperti balon yang kempis. Seolah-olah berusaha sekuat tenaga untuk menghirup udara segar. Ingin melanjutkan hidupnya. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Hentiannya telah menjadi kepastian. Darah merah Akyang mengalir di sepanjang lenganmu. Dan adegan ini membuat ketiga orang lainnya sangat ketakutan. Ketakutan yang besar ini hampir saja membuat mereka pingsan. Nilai ketakutan E60. Nilai ketakutan A90. Nilai ketakutan A70. Nilai ketakutan A100. Suara sistem terus-menerus terdengar di telingamu. Dalam waktu 1 atau 2 detik saja, kamu sudah mendapatkan lebih dari 300 nilai ketakutan. Dan masih terus bertambah. Setelah mendapatkan cukup nilai ketakutan, kamu tanpa ragu membuka. Keterampilan kedua, cakar mimpi buruk. Keterampilan ini adalah lengan ganda yang mengeluarkan tentakel yang lentur, yang menyebabkan kerusakan saat mengenai makhluk hidup. Sementara itu, saat kamu mempelajari keterampilan baru, cahaya menyengat akhirnya membangunkan Akyang dan 3 orang lainnya. Sudah menjadi orang padi. Akyang berteriak ketakutan. Dia melarikan diri sambil merangkak keluar halaman. Penampilannya seperti anjing yang kehilangan rumah, di mana masih ada sedikit dari sikap sombong sebelumnya. Jika tidak mempelajari cakar mimpi buruk, kamu memang tidak akan bisa mengejarnya. Tapi sekarang, kamu mengulurkan lengan yang lain. Dengan suara mencuri, mengeluarkan beberapa tentakel yang saling melilit. Tentakel ini sangat kuat. Ujungnya tajam mereka seperti tentakel yang dengan cepat menuju Akyang. Diiringi dengan jeritan yang mengerikan. Tentakel-tentakel ini menembus tubuh Akyang dan juga mengangkatnya ke udara. Darah merah cerah terus mengalir dari tentakel tersebut. Adegan ini membuat Abin merasakan kesemutan di kulit kepalanya dan rambutnya lemas. Ketakutan di dalam hatinya mencapai puncaknya. Dia berusaha keras untuk membuka pintu halaman. Namun tangannya terlalu bergetar. Dalam sekejap, dia bahkan tidak bisa membuka pintu. Justru Xiaolan yang mengikuti di belakang. Sedikit tenang. Dia menenangkan ketakutannya. Membuka pintu halaman. Namun tepat saat mereka membuka pintu, kamu membuang tubuh Akyang. Sekali lagi mengaktifkan cengkeraman mimpi buruk. Sebuah lengan lain melilit mereka seperti ular piton. Suara saat melintas. Tentakel-tentakel yang mengerikan membelah udara. Mengeluarkan suara gesekan yang menyengat. Langkah Abin yang baru saja keluar dari halaman tiba-tiba terhenti. Dia membelalak. Dia menundukkan kepala melihat ke mulutnya sendiri. Beberapa tentakel yang menyeramkan menembus rongga tubuh Abin, menghancurkan semua organ dalamnya. Xiaolan, yang berdiri di sampingnya, menutupinya. Menahan ketakutan dan air mata. Berlari sekuat tenaga keluar. Ketakutan yang sangat besar hampir menelan akalnya sepenuhnya. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Selain berlari mati-matian, tidak ada pemikiran lain lagi. Kamu menarik kembali lengan yang ternoda. Sambil menatap dingin sosok Xiaolan yang melarikan diri. Menggunakan keterampilan cakar mimpi buruk ini, akan menguras kekuatanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, masih bisa menggunakan cakar mimpi buruk 1 kali lagi. Untuk menyerang Xiaolan yang belum melarikan diri 20 meter. Namun setelah berpikir sejenak, kamu tidak menyerang. Sebaliknya, kamu membiarkan gadis ini pergi. Diri manusiawi kamu sudah tidak lagi menjadi manusia.
Melepaskan Xiaolan bukan karena kamu lembut hati. Juga bukan karena sifat kebapaan yang meluap-luap. Tetapi karena ketakutan perlu menyebar. Dan wanita ini adalah media terbaik untuk membantumu menyebarkan ketakutan. Kamu ingin memanfaatkan Xiaolan untuk memberitahu keberadaanmu yang mengerikan. Memberitahu dunia dan terus menyebarkan ketakutan. Berharap dia bisa berfungsi dengan baik sebagai alat. Kamu dengan dingin berbisik dalam hatimu. Kemudian membuka panel sistem. Melihat data terkait dirimu. Inang, Lin Yi, ras, orang padi, tingkat, anomali tingkat rendah, nilai ketakutan, 660. Sudah memiliki keterampilan, tubuh Dewa Iblis level 1, cakar iblis mimpi buruk level 1. 4 orang itu tadi, takut hingga ke titik terburuk olehmu. 3 yang tewas di tempat, juga telah menyumbang banyak nilai ketakutan sebelumnya. Ini membuatmu setelah mempelajari tubuh Dewa Iblis level 1, dan cakar iblis mimpi buruk level 1. Masih ada 660 poin nilai ketakutan. Pada saat ini, kamu menggunakan 300 poin nilai ketakutan lagi. Untuk mempelajari keterampilan ketiga, bisikan kematian. Kegunaan keterampilan ini adalah mencegat makhluk suara terakhir sebelum kematian. Dengan mengulang, target yang mendengarnya akan terjebak dalam ketakutan. Keterampilan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan secara langsung, tetapi bisa memberikan musuh sebuah buff negatif ketakutan. Dengan kata lain, sambil mengurangi kekuatan tempur musuh, kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak poin nilai ketakutan. Singkatnya, bisikan adalah keterampilan pendukung yang sangat baik, memiliki efek kontrol tertentu dan kemampuan untuk melemahkan musuh. Setelah mempelajari bisikan kematian, kamu masih memiliki 360 poin nilai ketakutan. Kamu melakukan penelitian lagi, menemukan bahwa meningkatkan tubuh Dewa Iblis ke level 2, memerlukan 300 poin nilai ketakutan. Jadi kamu tanpa ragu meningkatkan keterampilan ini. Setelah meningkatkan tubuh Dewa Iblis ke level 2, kamu bisa merasakan tubuhmu jauh lebih kuat. Ketika tubuh Dewa Iblis masih level 1, kualitas fisikmu lebih lemah dibandingkan orang biasa. Bisa dengan mudah, seorang Qiang. Itu karena dia terkejut. Tetapi sekarang, kualitas fisikmu sudah melebihi manusia biasa. Bahkan tanpa menggunakan keterampilan seperti cakar mimpi buruk, kamu bisa dengan mudah menghadapi 3 preman itu tadi. Setelah melakukan semua ini, kamu melihat sekeliling, lalu perlahan-lahan keluar dari halaman ini. Ini adalah langkah pertama yang kamu ambil. Juga merupakan langkah pertama untuk menjadi dewa ketakutan. Namun 2 jam kemudian, sekelompok agen mengepung halaman Xiaolan. 3 mayat dengan wajah sangat ketakutan di halaman, membuat orang merinding. Berbagai petunjuk dan jejak menunjukkan kata-kata aneh Xiaolan itu. Tampaknya memang benar. Ada kemungkinan besar bahwa orang itu adalah manusia padi, atau seseorang yang seluruh tubuhnya dibungkus dengan padi. Jika tidak, bagaimana menjelaskan jerami di dalam luka-luka itu? Bagaimana menjelaskannya? Pemandangan di sini telah membuat para agen ketakutan. Jadi, kamu yang sudah melarikan diri dari tempat kejadian, mendapatkan banyak nilai ketakutan yang sedikit-sedikit. Nilai ketakutan O10. Suara yang berdering di telingaku membuat hatimu terasa nyaman. Memikirkan keputusan untuk melepaskan Xiaolan memang tidak salah. Namun kamu tidak tahu, sebuah masalah sudah diam-diam mendekat kepadamu. Episode sebelumnya membahas tentang detektif yang menerima laporan dari Xiaolan untuk memeriksa lokasi. Setelah memeriksa, inspektur dengan serius memberi arahan kepada semua orang. Kalian keluar saja. Lindungi lokasi dengan baik. Jangan menghancurkan apapun. Pengetahuan inspektur ini sedikit lebih luas. Secara samar-samar mengetahui adanya hal aneh. Jadi setelah memeriksa lokasi, dia menyadari bahwa kasus ini tidak biasa. Meskipun tidak menyangka bahwa di wilayahnya, kota kecil ini juga akan terjadi kejadian aneh yang menakutkan. Namun dia tetap segera mengambil keputusan yang paling tepat. Inspektur mengeluarkan telepon dan melakukan panggilan. Halo, apakah ini biro urusan khusus? Saya memiliki sesuatu di sini. Perlu kalian tangani. Di dunia ini ada hal-hal aneh. Ada sekelompok orang yang dapat melawan hal-hal aneh. Kelompok ini disebut sebagai pengendali roh. Seseorang yang berbakat dan memiliki kekuatan tekad yang kuat dapat memperoleh kekuatan aneh melalui pengendalian untuk mendapatkan kekuatan yang aneh, sehingga dapat menjadi pengendali roh yang kuat. Hal-hal aneh yang telah ditaklukkan disebut sebagai roh. Biro khusus adalah kekuatan resmi dari pengendali roh. Umumnya merupakan kekuatan pengendali roh terkuat di suatu negara. Setelah menerima telepon dari kepala penyidik kota kecil, Biro khusus Anceng segera mengambil tindakan. Mengirim 2 pengendali roh kelas E untuk menyelidiki. Selain itu, ada sekelompok orang yang sering berurusan dengan hal-hal aneh. Setelah orang-orang biro khusus tiba di lokasi, tidak ada urusan untuk agen biasa. Kecuali untuk satu-satunya penyintas, Xiaolan. Orang-orang lainnya diusir. 2 pengendali roh kelas E yang dikirim kali ini adalah pasangan muda, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bernama Wang Anming. Begitu tiba di lokasi, mereka segera melakukan investigasi. Wanita itu bernama Li Ling. Dia tidak pergi untuk memeriksa lokasi. Namun, dia mulai berbincang dengan Xiaolan. Adik kecil, apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu berbicara dengan kakak?
Ada perasaan meyakinkan tentang Liling. Ini membuat saraf Xiaolan sedikit lebih rileks. Dia duduk di kursi. Dengan gemetar, dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Saya baru saja pulang sekolah. Tiba-tiba, ada 3 preman yang masuk ke halaman. Mereka ingin memperkosa saya. Namun, mereka belum berhasil. Orang sawah di halaman rumahku tiba-tiba hidup kembali. Saya mengalahkan mereka semua. Manusia padi tiba-tiba hidup. Mendengar hal itu, Liling mengerutkan keningnya sejenak. Kemudian, dia melanjutkan dengan lembut untuk memahami keadaan Xiaolan. Jadi, bisakah kamu mendeskripsikan itu dengan lebih spesifik? Proses manusia padi itu? Selain itu, bagaimana asal-usul manusia padi ini? Sejak saya ingat, manusia padi ini sudah ada di halaman. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Xiaolan sangat pengertian. Mengetahui informasi ini sangat penting. Jadi, dia menahan ketakutannya. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Menyelesaikan semua yang dilakukan oleh ketiga pengkhianat. Dipaparkan dengan detail. Setelah mendengarkan penjelasan Xiaolan, Liling pada dasarnya memiliki pemahaman tentang keanehan yang baru muncul ini. Memiliki pemahaman yang umum. Dia menenangkan Xiaolan dengan beberapa kalimat. Lalu meminta petugas untuk membawanya pergi. Sisi lain, penyelidikan Wang Anming juga telah berakhir. Hanya saja setelah penyelidikan berakhir, dia mengerutkan dahi. Tampaknya ada masalah yang membingungkannya. Melihat keadaan itu, Liling berjalan ke hadapannya untuk memahami keadaan penyelidikan. Kenapa? Apakah ada yang tidak beres? Saya sudah hampir selesai bertanya di sini. Benarkah? Kalau begitu, silakan katakan pendapatmu. Wang Anming berjongkok di tanah, melihat tubuh yang pergi. Baiklah, jika begitu, saya akan berbicara dulu. Keanehan ini baru saja lahir. Kekuatan tidak kuat. Paling banyak hanya punya kekuatan level G. Mungkin hanya level G1. Namun satu-satunya yang istimewa adalah, ia memiliki keterampilan untuk memperpanjang lengan. Mungkin dapat mengenai target dalam jarak 15 hingga 20 meter. Sambil berbicara, ekspresi Liling sangat santai. Sebuah keanehan tingkat G. Bagi mereka berdua yang merupakan pemanggil tingkat E. Terlalu lemah. Namun, alis Wang Anming tidak mengendur. Bagian pertama dari penyelidikanku. Pada dasarnya sesuai dengan situasi yang kamu tanyakan. Namun, bicara tentang ini, Wang Anming berhenti. Melihat Liling. Tampaknya tidak tahu apakah harus melanjutkan. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Katakan saja langsung. Kita berdua masih saling menyembunyikannya. Penampilan Liling Yu yang tenang membangkitkan rasa ingin tahu. Menyentuh bahunya dengan santai memintanya untuk berbicara. Mendengar itu, Wang Anming menghirup napas dalam-dalam. Baiklah. Jadi, saya akan langsung berbicara. Saat awal penyelidikan, berbagai petunjuk dan jejak menunjukkan bahwa keanehan ini baru lahir. Dan kekuatannya tidak kuat. Namun yang aneh masih ada di depan. Keanehan ini sudah tidak ada di lokasi. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah setelah ia pergi. Ia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Apa? Bagaimana mungkin ini? Mendengar perkataan ini, reaksi pertama Liling adalah tidak percaya. Karena apapun bentuknya, yang aneh, pasti akan meninggalkan jejak. Dan yang aneh yang dikuasai Wang Anming memiliki kemampuan deteksi. Bahkan lebih mampu membedakan jejak yang aneh. Jadi, dengan kemampuannya, jika tidak dapat mendeteksi sedikit jejak, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kekuatan yang aneh ini berada di atas level B. Begitu kuat sehingga Wang Anming tidak dapat mendeteksi. Namun semua tanda di lokasi dan cerita para penyintas, semuanya menunjukkan bahwa yang aneh padi yang muncul ini, kekuatan tidak terlalu kuat. Bahkan bisa dibilang agak lemah. Entitas yang lemah seperti ini, ingin menghindari deteksi Wang Anming. Hanya ada satu cara, yaitu menghapus jejak yang ditinggalkannya. Tapi ini menandakan apa? Ini menunjukkan bahwa entitas padi itu memiliki kecerdasan, dan mungkin tidak rendah. Liling dan Wang Anming yang mendapatkan kesimpulan saling memandang satu sama lain. Keduanya melihat kejutan di mata satu sama lain. Yang aneh adalah monster menakutkan yang kacau dan tidak memiliki kecerdasan. Ini adalah kesepakatan semua negara, semua pengguna roh, peneliti, serta kesepakatan dari para ahli penelitian aneh. Tetapi sekarang, Liling dan Wang Anming ternyata bertemu dengan seorang anomali yang sangat mungkin memiliki kecerdasan. Ini membalikkan pemahaman mereka. Wajah kedua orang itu terlihat agak muram. Tidak ingin memikirkan banyak hal lagi. Xiao Ming, betis. Kita cepat kembali untuk melaporkan kejadian anomali ini kepada pihak atas. Biarkan mereka menentukan penanganannya. Liling menepuk bahu Anming. Baiklah, ini adalah satu-satunya cara. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk menjaga lokasi, keduanya dengan cepat kembali ke Biro Urusan Khusus di Kotaan, dan menyerahkan sebuah laporan. Laporan ini diajukan secara berjenjang. Akhirnya jatuh ke tangan Wakil Direktur. Jenis anomali, entitas, penampilan, manusia padi, penilaian kekuatan, penilaian tingkat bahaya, kemampuan G, memperpanjang lengan untuk menyerang. Jangkauan serangan efektif 15-20 meter. Anomali ini sangat mungkin memiliki kecerdasan. Kalimat terakhir dari laporan ini
dicetak tebal dan diperbesar untuk menunjukkan pentingnya. Dan di sampingnya juga disertai banyak catatan yang memberitahu pembaca mengapa kesimpulan ini diambil. Namun setelah melihat kalimat ini, Wakil Direktur Song Nanlin hanya mendengus meremehkan. Sebuah anomali tingkat G, masih memiliki kecerdasan. Sangat konyol. Setelah mengatakannya, Song Nanlin melemparkan laporan ini ke samping. Seperti sampah. Di Biro Urusan Khusus, Li Ling dan Wang Anming menunggu ke sana kemari. Tidak menerima sedikit pun kabar dari atas. Dalam hati mereka sudah bisa menebak. Para birokrat tua itu pasti tidak menghiraukan perkataan kami. Andai saja atasan ada di sini, kita bisa berdiskusi dengannya. Wang Anming tampak marah. Dia memukul dinding dengan satu kepalan, meluapkan ketidakpuasan di dalam hatinya. Pimpinan Biro Urusan Khusus, sebagian besar berasal dari sistem lain. Birokrat non-anomali yang dipindahkan. Para birokrat ini memiliki pemahaman yang rendah tentang anomali dan kejadian anomali. Tetapi mereka menguasai kekuasaan yang besar. Sering mengeluarkan perintah yang tidak masuk akal. Ini membuat banyak pengendali roh merasa tidak puas. Bos yang disebutkan oleh Wang Anming adalah Kepala Badan Urusan Khusus Ancheng. Seorang pengendali roh yang muda dan kuat. Sayangnya dia memiliki tugas darurat. Saat ini dia tidak berada di Ancheng. Sudah lama menunggu kabar. Wang Anming dan Li Ling keduanya tahu. Laporan mereka diabaikan oleh kelompok birokrat tinggi itu. Menghadapi situasi seperti ini, Li Ling juga sangat tidak berdaya. Dia duduk di samping Wang Anming. Mulai menghibur. Sudahlah, biarkan saja dulu. Lagi pula kekuatan orang padi itu sangat lemah. Meskipun memiliki kebijaksanaan, tidak bisa menimbulkan gelombang besar. Ya sudah, hanya bisa seperti ini. Li Ling dan Ju Anming sementara waktu menganggapmu ini. Keanehan yang baru saja muncul ditinggalkan di belakang. Tetapi mereka tidak tahu seberapa cepat kekuatanmu meningkat. Kamu sudah pergi dari kota kecil di desa ini, menciptakan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyerap kekuatan ketakutan, kekuatanmu terus meningkat. Dalam waktu singkat hanya beberapa hari, sudah meningkat ke G. Sambil mengumpulkan lebih dari 1.600 poin ketakutan. Kamu belum memikirkan bagaimana menggunakan poin ketakutan ini. Jadi simpan saja terlebih dahulu. Dan serangkaian ketakutan yang kamu ciptakan sekali lagi menarik perhatian biro khusus di Ancheng. Mimpi. 3 hari kemudian, Li Ling berpasangan dengan seorang pengendali roh lainnya, menyelidiki sebuah kejadian aneh. Keadaan di lokasi tidak terlalu rumit. Terdapat 2 tubuh. Satu di pintu, satunya lagi di dalam ruangan. Ada bekas pembukaan paksa. Jika bukan karena keadaan yang terlalu mengerikan, pasti tidak akan sampai ke tangan biro khusus. Li Ling tertegun setelah melihat keadaan tubuh tersebut. Dia tidak bisa tidak terkejut. 2 tubuh ini sangat mirip dengan 3 pemuda hebat yang sebelumnya. Hanya saja kali ini, 2 orang ini terlihat rapi dan bersih. Tampaknya tidak ada banyak ruang untuk melawan. Saudara Ling, apakah aku harus menggunakan kemampuanku? Mendengarkan suara saat itu, pemanggil roh yang berpasangan dengan Li Ling adalah seorang gadis berwajah bulat di usia 20-an. Bernama Xiao Yuan. Kekuatan tidak tinggi, hanya level 1. Dan yang dia kendalikan adalah benda gaib. Sebuah MP3 kuno. Bentuk barang aneh. Kemampuan yang cenderung ke arah pendukung. Salah satu kemampuannya adalah bisa melacak suara terakhir yang dikeluarkan oleh benda gaib. Tentu saja, jika terlalu lama, maka tidak bisa didengar. Baiklah, cobalah. Mendengar itu, Li Ling segera setuju. Dia sekarang sangat ingin mendapatkan semua informasi terkait dengan orang padi. Semua berita yang berkaitan dengan benda gaib. Karena entah kenapa, dia selalu memiliki firasat dalam hatinya. Orang padi itu aneh, tidak sederhana. Setelah mendapatkan persetujuan Li Ling, Xiao Yuan mengeluarkan sebuah MP3 kuno. Kemudian dia memusatkan kekuatan dan berjalan bolak-balik di lokasi untuk mengumpulkan suara. Seiring dengan gerakan Xiao Yuan, suara mulai muncul dari MP3. ZZZZ. Setelah suara aliran listrik, sebuah rasa tertekan yang tak terlihat menyerang. Kemudian, MP3 di tangan Xiao Yuan. Muncul suara serak yang kasar, seperti suara dari neraka. Ini pasti bukan suara yang bisa dihasilkan oleh manusia. Ini adalah suara yang aneh. Itu, orang padi itu hidup. Biarkan saya masuk. Kalimat pendek ini membuat semua orang yang hadir merinding. Merasakan gelombang dingin yang besar menyerang mereka. Suara ini penuh dengan kejahatan, ketakutan, kematian, keputusasaan dan emosi negatif lainnya yang sulit untuk ditolak. Sementara itu, melalui kalimat ini, mereka akhirnya dapat memperkirakan apa yang terjadi. 2 orang di dalam ruangan melihat orang padi yang aneh. Salah satu dari mereka keluar untuk mengidentifikasi, menemukan bahwa itu memang hidup. Dalam ketakutan, orang ini ingin melarikan diri kembali ke dalam rumah. Tetapi teman-temannya di dalam rumah menutup pintu dan tidak membiarkannya masuk. Bisa dibayangkan betapa ketakutan dan putus asanya dia di depan. Dan orang yang mengkhianati temannya, nasibnya juga tidak lebih baik. Juga terpengaruh oleh keanehan orang padi itu. Li Ling tidak peduli dengan perjalanan kejadian itu. Juga tidak peduli dengan apa yang mereka alami sebelumnya. Atau seburuk apapun orangnya. Lagi pula, mereka semua sudah menjadi makhluk
Dia lebih peduli dengan suara yang dihasilkan oleh orang padi. Kalimat yang membuat merinding ini sama sekali bukan kata-katanya sendiri, tetapi adalah bisikan sebelum ia meninggal. Tetapi telah dicuri oleh orang padi itu. Diucapkan dari mulutnya. Memikirkan hal ini, sebuah rasa dingin yang mengerikan tiba-tiba hadir, membuat bulu kuduk Liling merinding. Liling adalah seorang pemburu roh senior yang cukup kuat. Dia telah berurusan dengan banyak keanehan, tidak kurang dari 80. Sangat berani. Keanehan yang bisa menakutinya hampir tidak ada. Bahkan jika ada, juga dari segi kekuatan, itu membuat Liling merasa takut. Namun orang padi ini memberikan Liling perasaan yang sangat aneh dan menakutkan. Ini membuatnya merasakan dari tingkat jiwa, merasakan ketakutan yang mendalam. Seolah-olah dia adalah perwujudan ketakutan. Tidak bisa. Harus memperhatikan keanehan yang baru lahir ini. Dia tidak beres. Memikirkan ini, Liling segera mulai menghubungi Wang Anming, berencana untuk mendiskusikan strategi dengannya. Sementara itu, kamu sudah sampai di tepi kota Ancheng. Kamu menatap kota dengan penuh ketakutan. Energi melingkari tubuhmu. Sebelumnya, kamu telah beraktivitas di desa-desa, mengumpulkan ketakutan terlalu lambat. Jadi sekarang kamu berencana untuk memasuki kota yang lebih padat penduduknya, mencari cara yang lebih efisien dan cepat untuk menyebarkan ketakutan. Tapi sebelum itu, kamu harus memperkuat kekuatanmu terlebih dahulu. Sepanjang jalan, kamu telah mengumpulkan 3.900 poin ketakutan. Di antaranya hampir 400 poin karena keterampilan, bisikan kematian, ini yang menambah. Menggunakan keterampilan ini, hal ini dapat membuat makhluk hidup merasa lebih takut sebelum kematian. Hampir bisa memberimu tambahan 1/10 poin ketakutan. Sebelumnya kamu tidak menggunakan nilai ketakutan ini. Tetapi sekarang berdiri di tepi kota, kamu dapat merasakan dengan jelas ada banyak aura kuat di dalam kota. Jadi, untuk bisa menikmati hidup di kotaan, kamu harus meningkatkan kekuatan. Pertama-tama, kamu menghabiskan 500 nilai ketakutan untuk meningkatkan tubuh Dewa Iblis ke level 3. Setelah peningkatan level, kamu merasakan dengan jelas tubuhmu menjadi semakin kuat dan semakin gesit. Setelah beberapa percobaan, kamu menyadari bahwa kecepatanmu setara dengan pelari sprint. Ketangkasanmu setara dengan ahli parkour. Tentu saja, yang terpenting adalah peningkatan kekuatan fisik yang signifikan. Sekarang serangan biasa seperti tebasan kapak atau api tidak akan melukai kamu sama sekali. Kemudian, kamu meningkatkan satu-satunya keterampilan serangan, mimpi buruk, cakar setan ke level 2, yang juga menghabiskan 500 nilai ketakutan. Cakar setan mimpi buruk level 2. Jangkauan serangannya meningkat menjadi 30 meter. Pada saat yang sama memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada hal istimewa lainnya. Mengenai keterampilan berbisik kematian ini, kamu tidak berencana untuk meningkatkannya untuk sementara. Karena sekarang kekuatannya telah meningkat ke level G. Kamu memiliki dua keterampilan baru yang bisa dipelajari. Keterampilan pertama adalah duplikasi manusia. Untuk meningkatkannya ke level 1, dibutuhkan 300 poin ketakutan. Keterampilan ini berfungsi untuk membuat duplikasi yang tidak bisa bergerak. Duplikasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Tubuh asli dapat melihat gambar di sekitar duplikasi, dan dapat menyerap ketakutan di sekitarnya. Keterampilan kedua adalah burung gagak malam kematian. Untuk meningkatkannya ke level 1, dibutuhkan 1000 poin ketakutan. Keterampilan ini berfungsi untuk mengkondensasi seekor burung gagak malam kematian, menyebabkan kerusakan yang cukup besar saat menyerang musuh. Juga dapat digunakan untuk pengintaian. Pandanganmu tertuju pada burung gagak malam kematian. Keterampilan yang terlihat sangat kuat ini. 5 keterampilan yang kamu miliki sekarang. Hanya keterampilan itu yang perlu meningkat ke level 1. Dibutuhkan 1000 poin ketakutan. Hanya dengan konsumsi ini, sudah menunjukkan keistimewaannya. Jadi kamu tidak ragu-ragu. Langsung menghabiskan 1000 poin ketakutan. Layak untuk mempelajari keterampilan ini. Kemudian, kamu menghabiskan sebagian besar tenaga di dalam tubuhmu. Mengkonsentrasikan energi untuk membentuk seekor burung gagak malam yang seluruhnya merah. Kauka. Burung gagak malam ini bertengger di bahumu, mengeluarkan suara serak yang aneh. Kamu bisa merasakan, burung gagak malam ini sepenuhnya berada di bawah kendalimu, dan memiliki kekuatan yang terpendam di dalamnya. Sayangnya, pada saat keterampilan ini berada di level 1, hanya bisa membentuk satu burung gagak malam. Jika ingin membentuk lebih banyak burung gagak malam, harus meningkatkan level keterampilan ini. Dan untuk meningkatkan burung gagak malam dari level 1 ke level 2, diperlukan 2000 poin ketakutan. Saat ini, kamu hanya memiliki 1900 poin ketakutan tersisa. Itu masih tidak cukup untuk peningkatan. Dan satu lagi, munculnya duplikasi keterampilan baru. Tampaknya sangat tidak berguna. Menghabiskan poin ketakutan juga tidak sedikit. Namun, kamu merasa bahwa kemampuan ini tidak semudah itu. Jika tidak akan perlu 300 poin ketakutan untuk mempelajarinya. Jadi, kamu langsung menghabiskan 800 poin ketakutan. Meningkatkan kemampuan penggandaan manusia ke level 2. Namun, setelah meningkatkan ke level 2, efek dari kemampuan ini tetap terasa sia-sia. Hanya saja, jumlah penggandaan padi meningkat dari 1 menjadi 3. Dan penggandaan tersebut sedikit lebih keras.
Mendapatkan kondisi seperti ini membuatmu merasa bingung. Apa mungkin perasaan ini salah? Kamu ragu sejenak. Namun, tetap yakin pada pemikiranmu. Dengan tegas menggunakan sisa poin ketakutanmu untuk meningkatkan kemampuan yang tampaknya sia-sia ini. Ditingkatkan ke level 3. Ini benar-benar menghabiskan 1000 poin ketakutan. Jika kemampuan ini masih sia-sia, maka kamu benar-benar merugi. Namun, beruntung penilaianmu tidak salah. Setelah meningkat ke level 3, kemampuan penggandaan manusia ini memiliki satu efek yang sangat mengejutkanmu, yaitu setelah tubuh asli mati, kamu bisa bangkit kembali di atas sosok ganda yang telah disiapkan sebelumnya. Kalimat singkat ini, wajahmu yang menakutkan menunjukkan senyuman aneh. Ini sama artinya dengan kamu memiliki beberapa nyawa. Dan sekarang kamu memiliki tubuh Dewa Iblis level 3, cakar mimpi buruk level 2, bisikan orang mati level 1, gagak malam mati level 1, dan keterampilan seperti sosok ganda level 3. Keterampilan ini banyak dan kuat. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan anomali biasa. Jadi, meskipun tingkatmu hanya G, tetapi anomali F biasa dan pengendali roh jelas bukan tandingmu. Sekarang kamu memasuki kotaan. Kamu sedikit memiliki keberanian. Kemudian, kamu menemukan 2 gua terpencil dan menempatkan 2 sosok ganda di dalamnya. Sosok ganda tingkat 3 dapat menempatkan 5 sosok ganda. Kamu menempatkan sosok ganda di 2 gua terpencil ini untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Kamu juga bisa bangkit kembali melalui 2 sosok ganda ini. Hingga saat ini, persiapanmu sebelum memasuki kota telah sepenuhnya siap. Tapi sekarang masalah yang dihadapi di hadapanmu adalah, bagaimana cara memasuki kotaan? Karena kamu termasuk dalam yang memiliki wujud aneh. Kemampuan untuk menyembunyikan diri sangat buruk. Di desa kecil, itu masih baik. Bertindak di tengah malam. Sangat sedikit orang yang menyadari. Namun di kota yang ramai, seorang padi berkeliaran di mana-mana. Sangat mudah untuk ditemukan, terutama saat memasuki kota. Tidak mungkin kamu melewati pos pemeriksaan dengan percaya diri. Kebetulan, saat kamu memikirkan masalah ini, dari jauh, kebetulan ada rombongan mobil yang menuju arah kotaan. Jadi, campurlah dalam rombongan mobil ini. Masuklah ke kota Anceng. Kamu menyentuh dagumu. Dalam hati memikirkan, bisa menyamar sebagai orang padi biasa. Berdiri di tepi jalan tanpa bergerak. Ketika mobil lewat, baru kemudian melompat ke dalam bagasi belakang. Namun kamu tidak menyangka, rombongan mobil ini tiba-tiba berhenti di depanmu. Kemudian terdengar sebuah percakapan. Astaga, orang padi di tepi jalan itu membuatku terkejut. His, bentuk ini memang agak menyeramkan. Di atasnya bahkan ada seekor burung gagak yang sedang bertengger. Omong-omong, Kak Qin akan pergi ke rumah hantu di Anceng untuk siaran langsung. Orang padi ini terlihat sangat menakutkan. Pas sekali untuk dijadikan properti. Sambil berbicara, beberapa pria keluar dari mobil, mendekatimu. Kedatangan beberapa orang ini sepertinya menggugah burung gagak yang ada di tubuhmu. Ia mengeluarkan beberapa suara desisan lalu terbang ke langit. Namun entah mengapa, pada saat terfokusnya pada burung gagak ini, beberapa pria besar ini malah merasa sedikit merinding. Namun burung gagak aneh ini segera menghilang di ujung langit. Beberapa pria ini juga tidak berpikir banyak. Mereka bersama-sama mengangkatmu, ditaruh di bagasi mobil. Melihat ekspresi mereka, sepertinya cukup puas bisa mendapatkan sebuah properti. Serangkaian tindakan ini membuatmu sedikit ingin tertawa. Beberapa orang memang ingin bertindak. Itu tidak bisa disalahkan padamu. Sepanjang perjalanan, melalui percakapan yang terputus-putus dari kelompok ini, kamu juga bisa memahami identitas mereka. Ternyata, sekelompok orang ini adalah tim siaran langsung. Bertanggung jawab atas pekerjaan logistik. Kali ini pergi ke Anceng. Adalah untuk menuju sebuah tempat yang terkenal di Anceng. Sebuah rumah hantu yang cukup terkenal di internet. Dan berencana untuk melakukan siaran langsung yang berhubungan dengan hal-hal mistis di malam hari. Namun menurut mereka, di dunia ini tidak ada yang namanya hantu atau monster. Itu hanya desas-desus belaka. Untuk memastikan efektivitas program, tim siaran langsung ini menyiapkan berbagai properti. Melihat penampilanmu yang menakutkan, maka mereka juga membawamu. Sore hari, sekelompok orang ini tiba di tujuan. Sebuah rumah hantu yang cukup terkenal di Anceng. Kenapa kalian baru datang sekarang? Ayo cepat, segera siapkan semuanya. Malam ini siaran langsung akan dimulai. Waktu tidak banyak lagi. Aku tidak membiayai kalian hanya untuk makan saja. Yang berbicara adalah seorang yang tajam dan sinis, memiliki wajah selebriti internet dan buatan besar. Dia adalah pemimpin tim siaran langsung ini. Kakak Qin. Maaf. Mari mulai menyiapkan. Kakak Qin, silakan beristirahat dulu. Sebentar lagi akan kami siapkan untuk Anda. Beberapa pria ini terus-menerus meminta maaf. Kemudian mereka cepat-cepat mulai menata latar. Dan sebagai properti murah yang ditemukan di pinggir jalan, Anda juga tentu saja diangkat keluar dari mobil. Aneh. Pose orang padi itu sebelumnya sepertinya bukan begini. Seorang staf menggaruk kepalanya dengan bingung. Melihat pose Anda saat ini, merasa sangat heran. Hei, pemuda itu, apa yang kau lakukan santai-santai? Cepat kerjakan pekerjaanmu. Apakah kau masih ingin gaji?
Kak Qian yang sedang bermain ponsel di tempat teduh melihat adegan ini. Dia kemudian berteriak lagi. Oh baiklah, baiklah, baiklah. Setelah dimarahi olehnya, staf ini juga tidak mau berpikir lebih jauh. Dia dengan cepat memindahkan Anda ke apa yang disebut rumah hantu. Dan mulai melakukan penataan. Sebuah siaran langsung mistis yang awalnya disiapkan untuk pertunjukan. Sedang berkembang ke arah yang tidak diketahui. Pukul 8 malam. Zhang yang telah bekerja keras seharian di lokasi konstruksi. Dasyang membuka sebuah aplikasi siaran langsung. Dengan terampil masuk ke sebuah ruang siaran langsung. Judul ruang siaran langsung ini adalah Benar-benar Nyata. Namun Xiaoqin menjelajahi rumah hantu Anceng. Berlayar malam ini pukul 8. Hehehe. Tidak terlambat. Pria parubaya itu tersenyum licik. Sambil makan mie instan, dia mulai menonton siaran langsung. Alasan dia menonton siaran langsung bukan karena tertarik dengan rumah hantu. Hanya ingin melihat si penyiar bernama Xiaoqin. Saat penyiar itu melarikan diri di dalam rumah hantu. Menggoyangkan sepasang kelinci putihnya yang meskipun palsu, tetapi cukup besar. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit waktu hiburan dalam sehari. Segera, siaran langsung dimulai. Xiaoqin muncul di ruang siaran langsung. Para hadirin yang terhormat. Selamat malam semuanya. Saya adalah Xiao ke kalian. Xiaoqin kecil. Apakah kalian melihat rumah menyeramkan di belakang saya? Inilah rumah hantu nomor 68 Anceng yang rumor itu. Hari ini saya akan memimpin kalian semua. Mari kita menjelajahi rumah hantu ini bersama-sama. Siang hari, Kak Qian yang tajam dan menggertak. Saat ini berubah menjadi si manis Xiaoqian. Harus diakui. Aktingnya memang ada sedikit. Setelah siaran langsung dimulai. Pembawa acara dengan wajah terkenal ini mulai menjelajahi rumah hantu ini. Kamera sesekali mengarah ke mulutnya. Cara ini memberikan keuntungan bagi penonton. Adalah senjata terbesarnya untuk menarik penonton. Bagaimanapun juga, di zaman ini, sudah jarang ada orang yang percaya pada hal-hal itu. Cerita horor untuk menakut-nakuti anak-anak. Masyarakat saat ini, hal-hal mengenai kebangkitan horor hanya dikuasai oleh kalangan atas. Rakyat biasa tidak mengetahuinya. Karena hal-hal ini, begitu menyebar, pasti akan menimbulkan kepanikan sosial. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihat oleh kalangan atas. Ini tidak menguntungkan bagi mereka untuk berkuasa. Penonton di ruang siaran langsung. Semua dengan ceria melihat Xiaoqian memberikan keuntungan. Terus-menerus menggerakkan rebit palsunya. Sementara itu, beberapa alat peraga yang disiapkan oleh tim logistik sebelumnya. Ini juga memainkan peran. Sesekali ada adegan mendebarkan yang mengejutkan. Membangkitkan emosi penonton. Dengan demikian, jumlah penonton di ruang siaran juga semakin banyak. Setengah jam kemudian, dari awalnya 200.000, naik menjadi 600.000. Ini membuat Qin Jie merasa senang dalam hati. Bertekad untuk meningkatkan popularitas hingga 1 juta. Tempat ini terlalu menakutkan. Tidak tahu apakah kakak-kakak tadi terkejut. Tapi yang pasti, Xiaoqin sangat terkejut. Namun sudah disepakati untuk menjelajahi seluruh rumah hantu. Maka Xiaoqin pasti tidak akan menyerah di tengah jalan. Selanjutnya, biarkan saya membawa kalian semua ke lantai 2. Xiaoqin memegang senter. Berjalan dengan hati-hati. Berbicara dengan berpura-pura ketakutan. Berputar di lantai 1. Setelah semua barang yang telah disiapkan diaktifkan, Qin Jie mulai berjalan ke lantai 2. Rumah hantu ini memiliki 3 lantai. Adegan utama ada di lantai 2. Tim logistik mengatur seorang staf berpura-pura menjadi hantu menakutkan. Nanti kita harus membuat efek acara maksimal. Dalam hati, dia berpikir demikian. Kakak Qin berpura-pura terlihat sangat takut. Dia berjalan dengan hati-hati menuju lantai 2. Saat menuju lantai 2, di pintu tangga tiba-tiba muncul sosok tinggi dan kurus yang kabur. Angka ini ada di sana, menjulang dalam kegelapan. Diterangi cahaya bulan dan terlihat panjang. Ada perasaan aneh yang sulit diungkapkan. Xiaoqin. Ada sesuatu di pintu tangga lantai 2. Sosok ini terlihat cukup menakutkan. Itu apa? Entah mengapa. Meskipun tahu itu semua bohong. Namun saat melihat sosok yang kabur ini, masih banyak penonton yang merasakan sedikit ketakutan. Adapun Suster Qin sudah mulai berbisik. Kapan tim logistik mengatur sesuatu di lantai 2? Barang-barang di pintu tangga? Mereka tidak memberitahu saya. Dalam hati, dia berpikir demikian. Kakak Qin setengah berpura-pura setengah nyata menunjukkan ekspresi ketakutan. Perlahan-lahan berjalan ke atas. Setelah mendekat sedikit, baik Qin Jie maupun penonton di ruang siaran, semuanya menghela napas lega. Ternyata sosok tinggi dan aneh ini adalah seorang boneka padi yang terlihat agak menakutkan. Membuat bayi terkejut. Ternyata itu adalah seorang boneka padi. Tidak ada apa-apa. Mari kita terus maju. Qin Jie berpura-pura sambil menepuk bibir putihnya. Lalu melanjutkan perjalanan. Namun dia tidak menyadari. Orang-orang di tim logistik tiba-tiba tampak sedikit canggung. Orang beras ini dipungut di pinggir jalan. Bukankah itu seharusnya diletakkan di lantai 1? Mengapa ia muncul di sini lagi? Apa yang sedang terjadi? Cepat, lihat apakah boneka padi di lantai 1 masih ada. Pemimpin tim logistik, Lao You, dengan suara rendah memberi perintah kepada bawahannya. Mendengar itu, 2 pemuda segera berlari untuk memeriksa. Dengan cepat, mereka kembali dengan wajah pucat.
Kak Yo. Boneka padi di lantai satu masih ada di sana. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di tim logistik hanya merasakan angin dingin menyusuri dahi mereka. Seluruh tubuh mereka merinding. Mereka jelas hanya menemukan satu orang padi. Dari mana datangnya dua itu? Dan mereka sama sekali tidak menempatkan barang di lantai dua. Di pintu tangga. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di tim logistik semakin merasa aneh. Ketakutan di dalam hati semakin menguat. Yo, Kak Yo. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu Kak Qin? Seorang karyawan mengingatkan Kak Yo. Jujur saja, menghadapi kejadian aneh seperti ini, setiap orang di tim logistik ingin segera mengakhiri siaran langsung dan pergi dari sini. Tapi saat ini adalah puncak siaran langsung. Jumlah penonton telah mencapai hampir 1 juta. Dengan ketertarikan yang begitu tinggi, bagaimana mungkin Kak Qin mau pergi begitu saja? Tapi jika mereka langsung kabur tanpa menghiraukan siaran, pekerjaan ini pasti hilang. Setelah berpikir sejenak, Kak Yoyan menyampaikan pemikirannya. Mungkin kita salah ingat. Atau mungkin di rumah hantu ini sudah ada satu orang padi yang bentuknya mirip. Pokoknya, tidak ada masalah besar. Hanya seorang orang padi. Lanjutkan siaran langsung. Setelah selesai berbicara, mereka pun mengikuti Kakak Qin naik ke lantai 2. Tidak ada yang memperhatikan. Setelah mereka pergi, kamu yang berdiri di pintu tangga. Matamu bergerak sedikit, menatap punggung mereka yang pergi. Penyebaran ketakutan 1 lawan 1. Kecepatannya terlalu lambat. Awalnya kamu tidak tahu bagaimana menyebarkan ketakutan dengan cepat. Tak disangka. Saat mengantuk, ada yang mengirimkan bantal. Selebritas internet. Siaran langsung. Itu memang sangat bagus. Biarkan saya menunjukkan pertunjukan yang baik untuk kalian semua. Sisi lain, siaran langsung mistis Kakak Qin berjalan dengan lancar. Konten siaran langsung di lantai 2 lebih banyak. Ditambah lagi, gaya lari Kakak Qin semakin bebas. Membuat para penonton di ruang siaran merasa sangat terhibur. Dengan cepat, babak utama akan segera tiba. Di ruangan terakhir di lantai 2, tersembunyi sosok hantu yang diperankan oleh staf. Sesuai rencana awal, ini akan menjadi bagian puncak dari siaran langsung ini. Mengetahui hal ini, Kakak Qin berpura-pura mengotak-atik sebuah kompas. Mulai berbisik dengan aneh. Kalian semua cepat lihat. Kompas berputar dengan gila. Pastinya ada hal-hal jahat di ruangan ini. Setelah komentar muncul selama beberapa saat, dia berpura-pura berani. Kakak-kakak, saya agak takut. Berikan hadiah-hadiah. Beri saya sedikit keberanian, ya? Sambil berkata, Kakak Qin juga membuat wajah yang menyedihkan. Menunjukkan kelinci putih palsu yang terus bergerak. Meskipun wajahnya yang kaku seperti influencer. Namun, beberapa orang memang menyukai ini. Bahkan Zhao Dashan yang sedang makan mie instan, memberinya hadiah 10 yuan. Setelah hadiah-hadiah terkumpul cukup banyak, Kakak Qin mengucapkan terima kasih dengan puas. Kemudian ia perlahan-lahan membuka lantai 2. Pintu ruangan terakhir. Begitu pintu terbuka, angin dingin yang menakutkan bertiup. Kakak Qin merasakan bulu kuduknya berdiri. Ruangan ini cukup besar. Di dalam terdapat banyak barang-barang bekas. Ini sangat menghalangi pandangan. Ditambah lagi dengan angin malam yang kencang. Kakak Qin sengaja menggunakan senter dengan daya sangat rendah untuk pencahayaan. Ini benar-benar menciptakan suasana yang menyeramkan dan gaib. Meskipun tahu bahwa semuanya sudah diatur. Semuanya akan berjalan sesuai dengan alur cerita. Hati Kakak Qin tetap tidak bisa menahan sedikit rasa takut. Hanya melihat suasana ini. Sudah terlihat bahwa tim influencer ini benar-benar mengeluarkan usaha dalam program ini. Jika tidak, Kakak Qin juga tidak akan terkejut. Meskipun tahu bahwa itu semuanya adalah palsu. Namun, dia segera menekan perasaan takutnya. Lalu, dia berpura-pura terlihat hati-hati. Dia masuk ke dalam ruang penyimpanan yang terbengkalai ini. Dia mulai menjelajahi sedikit demi sedikit. Dia melihat koran-koran ini. Sepertinya banyak orang yang pernah berada di sini. Lihatlah. Di sini ada sebuah buku harian. Biarkan saya lihat apa yang tertulis di dalamnya. Ternyata mereka disiksa hingga mati. Tidak heran hantu-hantu ini tidak pergi. Setelah masuk ke dalam ruangan, Qin Jie menemukan banyak petunjuk. Semua barang ini jika digabungkan, perlahan-lahan membentuk sebuah cerita yang mengerikan. Memberikan latar belakang yang sangat meyakinkan untuk rumah hantu ini. Tentu saja, cerita ini dan petunjuk yang disebut-sebut. Semua ini adalah barang-barang palsu yang sudah disiapkan oleh tim siaran langsung Qin Jie. Setelah serangkaian persiapan, klimaks akhirnya akan segera tiba. Suara gaduh. Di sudut ruangan, tiba-tiba terdengar suara aneh. Baru saja Qin Jie bersama para penonton menemukan cerita di balik rumah hantu. Tiba-tiba dia menggigil. Berpura-pura terkejut. Setelah sedikit tenang, dia mengarahkan cahaya senter kemana saja. Tiba-tiba, hantu dengan wajah penuh, tidak menginjak tanah. Hantu yang mengerikan muncul di depan semua orang. Ah, hantu. Benar-benar ada hantu. Kakak Qin berteriak setengah serius, setengah bercanda. Dengan ketakutan, dia mundur selangkah demi selangkah. Sementara penonton di ruang siaran langsung juga terkejut oleh adegan yang mengejutkan ini. Berbagai komentar menjadi semakin banyak. Popularitasnya juga terus meningkat. Tidak bisa dipungkiri, efek acara ini cukup bagus dan sesuai dengan rencana berikutnya.
Hantu yang disamarkan oleh staf akan mengejar Kakak Qin. Namun, rencana yang telah mereka susun tidak lagi berguna. Karena saat kamu tampil, tiba. Setelah melihat hantu yang menakutkan, Kakak Qin awalnya berteriak ketakutan. Kemudian mundur beberapa langkah. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba mempercepat. Menuju ke Kak Qin. Wajah hantu yang menakutkan dan penuh darah. Seolah-olah ingin mendekat ke arah kamera dalam sekejap. Efek acara langsung meningkat. Tapi Kak Qin tentu saja tidak akan tertangkap begitu saja. Dia mengikuti skenario yang telah disiapkan. Menghindar dari serangan ini dengan menyamping. Lalu berlari menuju keluar pintu. Melihat itu, hantu pun mengikutinya. Tubuh yang terdistorsi mengejarnya. Namun, hal tak terduga terjadi saat itu. Bang! Aduh! Belum sempat keluar dari ruangan. Hantu itu tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Dalam rasa sakit, ia tidak dapat menahan jeritan. Suara ini menghancurkan semua persiapan sebelumnya. Penonton di ruang siaran segera mengerti. Ternyata hantu ini adalah palsu. Hahaha, apa yang aku dengar? Saya mendengar hantu itu berteriak. Sangat lucu. Ternyata ini adalah skenario. Tadi benar-benar membuat saya terkejut. Setelah menyadari semua ini adalah skenario, arus komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba berubah. Jumlah pengkritik juga mulai meningkat. Qin Jie yang baru saja melangkah keluar dari ruangan tertegun di tempat. Wajahnya tampak sangat marah. Sekarang semuanya terungkap. Jika tidak karena sekarang masih siaran langsung. Dia pasti akan memberi 2 tamparan kepada karyawan yang berpura-pura menjadi hantu itu. Dia bahkan akan mengutuk sampai ibunya tidak mengenalinya. Karyawan itu juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia gemetaran saat meminta maaf. Qin Jie. Iya, maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya tiba-tiba menabrak sesuatu. Menabraknya membuat kepala saya sangat sakit. Jadi saya tidak bisa mengendalikan diri. Mendengar itu, Qin Jie mendengus dengan wajah marah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hati, dia berpikir tentang bagaimana menghukumnya setelah siaran selesai. Sebenarnya, itu adalah Lao You dari tim logistik. Setelah mendengar kalimat itu, dia mengeluarkan senter terang. Dia menyinari karyawan itu. Kemudian, adegan yang sangat aneh muncul di depan semua orang. Di depan karyawan itu, ternyata ada seorang padi yang tergantung terbalik di langit-langit. Barang yang baru saja ditabrak karyawan ini adalah itu. Ini bukan padi yang tadi, kan? Kenapa dia muncul lagi di sini? Masih tergantung terbalik di langit-langit. Penampilan yang familiar ini, bentuk yang aneh, membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut, terutama orang-orang di tim logistik. Mereka sudah melihat orang padi ini untuk ketiga kalinya. Ini sebenarnya bagaimana? Namun saat itu, hantu yang paling dekat dengan orang padi. Karyawan itu pertama kali menyadari sesuatu yang aneh. Mereka panik. Tidak benar. Itu tidak tergantung terbalik, melainkan berdiri di langit-langit. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang berubah. Jika itu tergantung terbalik, itu masih sesuai dengan hukum fisika. Namun orang padi ini tidak tergantung di langit-langit, melainkan berdiri terbalik di langit-langit. Apa ini? Apakah rumah hantu ini benar-benar berhantu? Memikirkan hal ini, hati semua orang terasa dingin. Karyawan yang sebelumnya berpura-pura menjadi hantu juga segera berlari keluar dari ruangan, bersembunyi di tengah kerumunan. Hanya Jian Jie yang tidak merasakan ketakutan. Insiden siaran langsung membuatnya sangat marah. Dia hampir gila karena marah. Mendengar kata-kata yang tidak masuk akal ini, dia tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Dia mulai memarahi staf tim logistik. Kalian semua ngapain sih? Mengapa mengatur seorang manusia jerami di sini? Dan malah menabraknya sendiri. Bagaimana saya bisa menemukan kalian yang lebih bodoh dari babi ini? Besok pagi, bereskan barang-barangku dan pergi dari sini. Tidak, bukan begitu, Jian Jie. Manusia jerami ini bukan kami yang menaruh di sini. Kami menemukan seorang manusia jerami di jalan menuju Ancheng. Kami merasa penampilannya menakutkan. Jadi kami menganggapnya sebagai properti dan menaruhnya di lantai 1. Dan ternyata di pintu tangga lantai 2. Muncul lagi satu manusia jerami yang sama persis. Di sini muncul. Sudah yang ketiga. Kakak Qin. Saya merasa rumah hantu ini tidak beres. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak bersih. Suara Lao You bergetar. Ingin segera meninggalkan tempat angker ini. Apa? Itu bukan kalian yang menaruhnya. Mendengar kata-kata itu, Kakak Qin awalnya terkejut. Kemudian mengerutkan alis dan mengumpat. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Itu bukan kalian yang melakukannya. Apakah benar-benar terjadi hantu? Menggunakan sedikit lem untuk menempelkan sosok padi ini di langit-langit. Ingin menakut-nakuti siapa? Kegagalan siaran langsung membuat Kakak Qin marah. Semakin dia berbicara semakin kesal. Emosinya mulai kehilangan kendali. Sambil dia berkata, sambil berjalan menuju sosok padi. Menabrak sosok padi itu bisa membuatmu berteriak. Kamu belum disapih, ya? Sambil berkata, Kakak Qin yang marah mengangkat bangku di samping. Melemparnya ke arah sosok padi. Namun, dalam sekejap, semua orang hanya mendengar suara dentuman yang keras. Sementara itu, bangku kayu padat yang dipegang oleh Kak Qin patah. Gambaran ini di luar imajinasi. Membuat Kak Qin yang awalnya marah terdiam di tempat. Dalam sekejap, sebuah firasat yang sangat buruk muncul dari dalam hatinya.
Alam bawah sadarnya mendesaknya untuk meninggalkan tempat ini. Atau bisa dibilang meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum Kak Qin sempat berbuat sesuatu, kamu tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Terjatuh keras ke tanah. Dengan suara dentuman. Mengejutkan mereka semua. Namun, ketakutan yang sebenarnya masih datang. Setelah terjatuh ke tanah, kamu bahkan membentuk tubuhmu. Perlahan-lahan bangkit dari tanah. Dengan cahaya aneh di matanya. Adegan ini membuat semua orang yang hadir merinding. Ketakutan mencapai puncaknya. Tempat angker ini benar-benar berhantu. Dalam sekejap, orang-orang di tempat itu terkejut dan kebingungan. Semua terdiam di tempat. Namun, bagi para penonton, semua ini hanyalah efek acara semata. Apakah ini permainan dalam permainan? Doll dalam doll? Ya, ternyata sebelumnya aku yang dangkal. Aku bahkan benar-benar mengira ada kecelakaan siaran langsung. Efek acara benar-benar maksimal. Akting para aktor juga maksimal. Anak botak di sudut kiri bawah sampai mengompol. Pasti menggunakan teh es. Penonton di ruang siaran berdebat dengan ramai. Semua mengira ini juga kamu menyamar sebagai staf. Atau mungkin itu adalah properti. Singkatnya, itu pasti tidak mungkin nyata. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Sepenuhnya mengubah pemahaman mereka. Cepat lari, cepat lari. Tempat ini benar-benar dihantui. Melihatmu perlahan-lahan berdiri. Lao Yo tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Setelah berteriak keras, dia langsung berlari. Tidak bisa memikirkan apapun lagi. Begitu Lao Yo lari, beberapa staf lainnya juga mengikuti. Berlari turun dengan terhuyung-huyung. Namun, Qianji yang paling dekat denganmu sudah benar-benar terkejut. Jangan lihat dia yang tajam dan mudah marah. Namun di dalamnya tetaplah seorang yang penakut dan lemah. Ketika menyadari bahwa kamu ternyata benar-benar hantu, Kakak Qin langsung diselimuti oleh rasa takut. Sangat lembut seperti mie. Tidak bisa bergerak langkah pun. Melihat wanita berwajah seleb internet di depan. Dengan ganas melahap Kakak Qin. Kamu tertawa. Di wajah menyeramkan seperti manusia jerami itu. Terlihat senyuman besar yang mengerikan. Mulutnya penuh dengan bulu tajam seperti. Senyuman ini cukup untuk membuat orang penakut pingsan. Namun Kakak Qin sudah tidak punya kesempatan untuk pingsan lagi. Sudut-sudut mulutmu terus tertarik ke samping. Lalu berubah menjadi mulut raksasa seperti lubang. Dengan cepat menelan Ka. Hanya terdengar suara, klik. Kepala Kakak Qin menghilang. Kemudian tubuh tanpa kepala itu terlalu lembut hingga terjatuh ke tanah. Darah mengalir dengan bebas. Diam. Keheningan yang ekstrim. Adegan ini membuat ruang siaran yang awalnya ramai seketika menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara lagi. Semua komentar menghilang. Bukan berarti tidak ada orang di ruang siaran. Namun mereka semua terkejut dan kebingungan. Semua penonton tidak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Kakak Qin ternyata. Mana naskah yang sudah dijanjikan? Bagaimana bisa menghilangkan orang? Sebelum para penonton di depan layar sadar. Wajahmu yang tersenyum menyeramkan mendekati. Di depan drone pintar yang masih siaran. Mengucapkan kata-kata yang sangat serak dan sangat menakutkan. Saya melihat kamu. Tunggu aku untuk mencarimu. Dalam suasana yang sengaja kau ciptakan. Rasa takut langsung meningkat. Hampir semua penonton ketakutan hingga melemparkan ponsel. Beberapa bahkan sampai mengompol. Malam ini, dipastikan banyak orang akan terjaga semalaman karena ketakutan. Ini juga merupakan efek yang kau inginkan. Nilai ketakutan 03. Nilai ketakutan 01. Nilai ketakutan 02. Informasi pemberitahuan muncul di antar muka sistem. Banyaknya sangat banyak hingga tak terhitung. Selama itu adalah ketakutan yang dihasilkan olehmu. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Semua itu dapat diserap. Namun jika jaraknya terlalu jauh, efisiensi penyerapannya akan sangat rendah. Tapi untungnya jumlah orangnya cukup banyak. Malam ini, selebgram bernama Qinji ini masih cukup populer. Jumlah orang di siaran langsung melonjak hingga 1,5 juta. Tentu saja, ini adalah jumlah palsu yang diberikan oleh platform siaran langsung. Jumlah sebenarnya sekitar 100.000. Jumlah yang besar ini memberikanmu banyak nilai ketakutan. Dan kekuatanmu juga terus meningkat. 3 menit kemudian, kecepatan peningkatannya secara bertahap menurun. Saat ini, kamu merasa tubuhmu penuh dengan kekuatan yang bergejolak. Tingkatmu telah meningkat menjadi F. Dan nilai ketakutan yang terakumulasi. Bahkan telah mencapai lebih dari 15.000 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mengikuti efisiensi sebelumnya. Ingin mengumpulkan nilai ketakutan sebanyak 15.000. Kamu tidak perlu bekerja keras selama setahun. Dan sekarang, hanya dalam semalam, kamu sudah mendapatkan banyak. Ternyata, keputusanmu untuk masuk ke kotaan adalah keputusan yang bijak. Namun sekarang, situasinya. Jika pemerintah negara Nanchuan tidak menghalangi, video siaran langsung malam ini pasti akan menyebar di internet. Namun, saat itu kamu bisa menuai gelombang ketakutan lagi. Sangat menyenangkan. Begitu memikirkan hal itu, kamu mengulurkan cakar yang terbuat dari ilalang. Menghancurkan drone. Setelah itu, kamu berencana untuk meninggalkan tempat ini. Mencari kesempatan berikutnya untuk menyebarkan ketakutan. Namun, tepat saat itu, kamu merasakan dua aura mendekat dengan cepat ke arah sini. Aura ini tercampur antara manusia dan aneh.
Itu adalah pengendali roh. Kamu segera bereaksi. Sambil juga menduga bahwa kedua pengendali roh ini, target mereka seharusnya adalah dirimu. Kamu mulai ragu. Haruskah aku pergi dari sini terlebih dahulu? Tapi kamu juga ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Sampai sejauh mana pertumbuhannya? Maka, kamu memutuskan untuk tetap di sini. Setelah kebangkitan teror, banyak pengguna kekuatan spiritual muncul di dunia. Secara umum, organisasi pengguna kekuatan spiritual terkuat di suatu negara adalah organisasi resmi. Namun masih ada banyak pengguna kekuatan spiritual yang karena berbagai alasan enggan bergabung dengan organisasi resmi. Dengan demikian, banyak organisasi pengguna kekuatan spiritual muncul di kalangan masyarakat. Organisasi Penuh Kehidupan adalah salah satu organisasi masyarakat terkuat di negara Nanchuan. Kami memiliki anggota di setiap kota. Zheng Chao adalah salah satu anggota biasa dari organisasi Penuh Kehidupan di kota An. Kemampuan hanya tingkat F. Mustahil. Entitas aneh pertama yang dia kendalikan membatasi perkembangannya. Untuk meningkatkan kekuatan, dia harus mengendalikan entitas aneh kedua yang lebih kuat. Namun, dengan pengalaman dan pencapaian Zheng Chao, dia sama sekali tidak bisa mengajukan permohonan untuk entitas aneh kedua dari organisasi. Namun malam ini, Zheng Chao sedang melihat siaran langsung dengan bosan. Setelah melihat tulisan, Rumah Hantu Anceng, di sebuah ruang siaran langsung, dia secara naluriah mengklik masuk. Pada awalnya, konten siaran langsungnya masih sangat membosankan. Dengan satu atau lain cara, Zheng Chao adalah seorang pengguna roh. Cara-cara menakut-nakuti dengan hantu ini, menurutnya sepertinya sangat canggung, sangat tidak menarik. Tetapi ketika sosok padi itu muncul, Zheng Chao tiba-tiba berdiri dari kursi berbaringnya. Dia merasakan dengan samar bahwa sosok padi ini tampaknya benar-benar aneh. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sama seperti yang dia perkirakan. Petualangan rumah hantu yang diciptakan oleh influencer. Hantu palsu bertemu hantu nyata. Seketika menjadikannya tubuh tanpa kepala. Namun Zheng Chao tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia malah merasa bersemangat. Kekuatan aneh dari sosok padi ini tampak tidak kuat. Dan rumah hantu itu sangat dekat dengannya. Bukankah ini adalah mangsa yang diantarkan ke depan pintu? Asal saja menangkap sosok padi yang aneh ini. Bukankah itu berarti dia sudah mendapatkan aneh kedua? Meskipun ia tidak bisa mengendalikannya, memberikannya kepada organisasi, dia tetap bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih sesuai untuknya. Setelah ide-ide ini terlintas di benaknya, Zheng Chao tidak ragu sedikit pun. Segera berangkat menuju rumah hantu itu. Tentu saja, di tengah kegembiraannya, dia juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Untuk lebih aman, Zheng Chao mengajak sahabatnya, You Chang, untuk bergabung. Meskipun harta rampasan akan dibagi setengah. Tetapi You Chang adalah seorang pengendali roh level F. Dan aneh yang dikendalikannya sangat kuat. Keduanya bekerja sama. Apa mereka tidak bisa mengalahkan orang padi itu? Keduanya tiba di tujuan. Namun mereka langsung bertemu dengan Lao Yao dan yang lainnya yang melarikan diri dalam ketakutan. Ada setan. Benar-benar ada hantu. Orang padi sudah. Kakak Qin sudah. Kepala dimakan dengan sekali gigitan. Zuo Chang dan Zheng Chao tiba di dekat rumah hantu. Mereka melihat sekelompok orang yang hampir gila karena ketakutan. Mereka melarikan diri dengan cepat dan terhuyung-huyung. Sekelompok orang ini adalah staf dari siaran langsung Qin Jie. Beberapa dari mereka yang lambat melarikan diri. Bahkan melihat Qin Jie dipukul di kepalanya oleh orang padi. Bagaimana mereka bisa tidak takut dengan semua ini? Bagaimana mereka bisa tidak panik? Mereka bersumpah, jika mereka bisa selamat hari ini, mereka tidak akan pernah lagi menjelajahi rumah hantu seumur hidup mereka. Sepertinya ini tempatnya. Kami telah datang secepat mungkin. Tidak tahu apakah yang aneh itu masih ada di dalam. Zheng Chao tidak memperhatikan orang-orang biasa ini. Zuo Chang melirik rumah hantu 3 lantai ini. Ia memicingkan matanya. Ini adalah bangunan tua yang ditinggalkan dari abad lalu. Ruangannya cukup sempit, dan strukturnya juga cukup rumit. Jika orang padi itu belum pergi, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam masalah lagi. Takut apa? Makhluk padi itu tampak aneh, sepertinya tidak terlalu kuat. Diperkirakan levelnya belum sampai F. Makhluk yang kuat membuat orang merasa takut. Makhluk yang lemah adalah buruannya para pengendali roh. Zheng Chao tidak ingin melewatkan buruan yang ada di matanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia dengan tidak sabar menerobos ke dalam rumah hantu. Melihat hal itu, You Chang hanya bisa mengikuti di belakang. Di dalam rumah hantu terasa sedikit angker. Juga ada beberapa alat yang digunakan untuk menakut-nakuti saat siaran langsung. Namun, bagi kedua pengendali roh ini, You Chang dan Zheng Chao, semua ini hanyalah mainan. Tidak bisa membuat hati mereka merasakan sedikit pun gelombang. Makhluk yang dikendalikan Zheng Chao adalah sebuah jas kulit manusia. Pertahanan cukup baik, tetapi hampir tidak memiliki daya serang. You Chang justru kebalikannya. Makhluk yang dia kendalikan adalah sebuah gunting hantu yang berkarat. Daya serangnya sangat tinggi. Namun, dia hampir tidak memiliki cara untuk bertahan. Jadi setelah masuk ke rumah hantu, Zheng Chao bertanggung jawab untuk menjelajahi di depan. You Chang mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan satu di depan satu di belakang. Dengan cepat mereka menjelajahi lantai 1. Seluruh proses eksplorasi
Tidak menemukan apa-apa. Tidak ada suara sedikit pun. Apakah padi itu sudah pergi? Jika tidak, bahkan jika ia tidak berada di lantai 1 dan mendengar kami, seharusnya ia datang turun juga. Zheng Chao melihat sekeliling dengan kesal. Yao Chang berjongkok, meraba debu di tanah dan menganalisisnya. Melihat seperti ini, seharusnya ia sudah pergi. Mari kita lihat ke lantai 2. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk untuk terus melacaknya. Ah, ini adalah satu-satunya cara. Zheng Chao menghela napas putus asa. Dia melangkah menuju lantai 2. Saat itu, di pintu tangga lantai 2 masih berdiri seorang sosok padi yang kurus dan menyeramkan. Namun, Zheng Chao yang telah menonton siaran langsung tahu, ini hanya padi biasa. Bukanlah tubuh aneh itu. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan orang padi ini. Melangkah besar menuju lantai 2. Namun tepat ketika mereka hampir sampai di lantai 2, terjadi perubahan yang aneh. Dentuman. Suara bergemuruh. Sebuah benda berat jatuh di belakang mereka berdua. Yao Chang bereaksi dengan sangat cepat. Hampir pada saat benda berat itu jatuh, dia langsung berbalik. Sementara itu, di tangannya muncul sebuah gunting. Gunting kuno yang memancarkan aura tidak baik. Di atasnya dipenuhi dengan karat merah. Inilah yang dikuasai Yao Chang yang aneh. Gunting hantu. Setelah berbalik, Yao Chang menemukan bahwa benda yang jatuh adalah seorang padi, dan sedang berusaha untuk berdiri dengan cara terpilin. Zheng Chao juga melihat pemandangan ini. Dia merasa senang. Itu dia. Memang itu. Orang ini adalah yang kita cari. Yang aneh. Yao Chang sudah tidak punya waktu untuk mempedulikan apa yang Zheng Chao katakan. Karena orang padi ini sedang berdiri, mengayunkan sebuah cakar hantu ke arahnya. Ini membuat Yao Chang merasakan aura kematian. Gunting hantu. Terputus. Saat krisis, Yao Chang berteriak keras. Menggerakkan gunting hantu di tangannya. Memotong dengan keras ke arah kekosongan di depan. Hanya terdengar suara, klik. Orang padi yang berjarak beberapa meter dari Yao Chang ternyata terpotong. Tubuhnya terputus menjadi 2 bagian. Cakar hantu yang seharusnya mengenai Yao Chang juga jatuh lemas ke tanah. Yao Chang, kamu sudah menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, Zheng Chao terkejut. Ini adalah mangsa yang ingin ia tangkap. Yao Chang mengangkat bahu dengan putus asa. Mustahil. Ia tiba-tiba muncul dan menyerang saya. Saya harus melawan balik. Kamu juga tahu, saya tidak punya pertahanan. Tapi saya tidak berani menghadapi serangan misterius itu. Tetapi Zheng Chao mengusap pelipisnya yang sakit kepala. Terus-menerus mengeluh. Ya. Sudah kerja keras tanpa hasil. Orang padi ini, kenapa begitu lemah? Meskipun gunting hantu itu hebat, tidak mungkin sampai mati secepat itu. Kan? Setidaknya tinggalkan sisa napas, ya? Mendengar keluhan Zheng Chao, Yao Chang tersenyum sedikit. Tapi saat itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Meskipun kuku hantu itu terjatuh di tanah dan tidak bergerak. Namun, aura di atasnya tidak hilang. Dalam kebingungan, dia melihat ke belakang mengikuti kuku hantu itu. Kemudian dia terkejut. Dia melihat, kuku hantu itu sama sekali tidak berasal dari orang padi yang dia potong, yang berdiri dalam detik. Akarnya kuku hantu itu seperti tanaman merambat yang melekat di dinding, mengalir di sepanjang dinding dan terus menuju ke lantai 2. Sebelumnya hanya melekat pada orang padi itu. Ditambah lagi dengan lingkungan yang gelap, membuatnya keliru mengira ini adalah padi itu. Dalam ketakutan, Yao Chang cepat-cepat melihat mengikuti akar kuku hantu itu. Akhirnya matanya terkunci pada pintu tangga di lantai 2 yang tidak bergerak. Seperti orang padi yang tidak bergerak. Di bawah sinar bulan yang lembut, tanduk orang padi perlahan-lahan muncul. Sebuah senyuman yang sangat menakutkan. Apakah, pada saat ini, jiwa Xiang Nan merasa cemas. Muncul sebuah pemikiran yang membuatnya sangat ketakutan. Hati-hati, sosok Jeremy di belakangmu itu yang sebenarnya. Xiang Nan berteriak keras dengan wajah yang pucat. Apa? Ma Jianhua tertegun sejenak dan tidak bereaksi segera. Ini berarti dia bahkan kehilangan kesempatan untuk berjuang. Suara cepat, diiringi oleh 2 jeritan yang membelah kegelapan. 2 cakar setan dari Jeremy menyerang Xiang Nan dan Ma Jianhua. Ma Jianhua yang tidak siap dengan mudahnya terkena di jantung. Baju kulit manusia yang menjadi kebanggaannya tidak ada berarti di depan cakar setan. Secepatnya robek. Sekuat kertas putih. Cakar setan dari Jeremy yang menakutkan menembus dada Ma Jianhua. Darah menetes perlahan dari ujung cakar setan. Adapun jantung, sudah meledak akibat serangan cakar hantu. Di pihak Xiang Nan juga menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berteriak dengan keras, cakar hantu yang sebelumnya terjatuh ke tanah tiba-tiba bangkit kembali. Ia dengan cepat menyerangnya. Untung saja Xiang Nan sudah mempersiapkan diri. Pada saat hidup dan mati, ia meledakkan semua potensinya. Menggunakan gunting hantu dengan kekuatan penuh. Dengan keras memotong menuju cakar hantu. Namun, hanya terdengar suara, krek. Gunting hantu tampaknya mengenai sesuatu yang sangat keras. Bilahnya langsung pecah. Ini tidak mungkin. Xiang Nan terkejut dengan mata terbelalak. Wajahnya dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa orang-orangan sawah ini bisa sekeras itu. Gunting hantunya tidak hanya tidak dapat menembus pertahanan, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Apa kekuatan aneh ini? Tingkat E.
bahkan D kelas. Namun, pemikiran Xiang Nan sudah tidak penting lagi. Detik berikutnya, dadanya juga ditusuk oleh cakar hantu, menghilangkan semua nyawa. Dua pemburu yang awalnya bersiap untuk menangkap Chen Mo dalam sekejap menjadi mangsa. Mati di tempat. Sangat lemah. Setelah membunuh kedua pengguna roh ini, Chen Mo tidak bisa tidak memunculkan pikiran ini dalam benaknya. Tingkat Xiang Nan dan Ma Jianhua lebih tinggi darinya. Pengalaman bertempur mereka juga jauh lebih banyak. Pertarungan tadi adalah pertemuan pertama Chen Mo dengan pengguna roh. Dia awalnya mengira itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia bahkan sengaja meningkatkan level keterampilannya untuk menyambut pertarungan ini. Menghabiskan sebanyak 8.000 poin nilai ketakutan. Dari lebih dari 15.000 poin nilai ketakutan yang dikumpulkan malam ini, hanya tersisa 7 poin lebih. Penggunaannya sebagai berikut. Menghabiskan 1.000-2.000 poin nilai ketakutan. Meningkatkan tubuh iblis level 3 menjadi level 5. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan tubuhnya secara signifikan. Menghabiskan 1.000-2.000 poin nilai ketakutan. Menaikkan cakar mimpi buruk dari level 2 ke level 4. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan serangan dan jangkauan cakar mimpi buruk, dan dapat memperpanjang cakar hingga sejauh 10 meter. Menghabiskan 2.000 poin nilai ketakutan. Menaikkan burung gagak malam kematian dari level 1 ke level 2. Efeknya adalah meningkatkan kekuatan keseluruhan burung gagak malam kematian, dan dapat memanggil 2 burung gagak malam kematian sekaligus. Setelah meningkatkan kekuatan, Chen Mo juga merancang sebuah strategi kecil. Membuat boneka jerami asli dan palsu. Siapa sangka kedua pengguna roh ini tidak bisa bertahan. Tubuh iblis dan cakar mimpi buruk yang ditingkatkan dengan mudah mengalahkan kedua master roh. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Chen Mo bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan burung gagak malam kematian. Jika sudah tahu demikian, untuk apa menggunakan strategi? Langsung saja menghancurkan mereka sudah cukup. Meskipun menang dengan mudah. Namun pertempuran ini sangat berarti bagi Chen Mo. Melalui pertempuran ini, Chen Mo menemukan 2 informasi penting. Pertama, meskipun levelnya tidak tinggi, baru setelah membunuh Xiang Nan dan Ma Jianhua dia dipromosikan ke level F. Namun kekuatan tempurnya jauh melampaui level yang sama. Jauh tidak perlu disebutkan, hanya di wilayah Ancheng ini. Kekuatan Chen Mo seharusnya berada di tengah-tengah. Ini memberinya pemahaman awal tentang kekuatan dan posisinya sendiri. Kedua, Xiang Nan dan Ma Jianhua mengalami ketakutan yang besar sebelum mati. Nilai ketakutan yang mereka hasilkan jauh lebih banyak dibandingkan orang biasa. Ketika orang awam sangat ketakutan, mereka hanya dapat memberikan maksimal 80.100 titik ketakutan dalam satu waktu. Namun, ketakutan yang dialami kedua pengendali roh ini sebelum mati, masing-masing memberikan 500 dan 700 poin nilai ketakutan. Dengan kata lain, ketakutan pengendali roh jauh lebih lezat, dan kemungkinan besar berhubungan dengan kekuatan. Pengendali roh yang lebih kuat dapat memberikan nilai ketakutan yang lebih banyak. Ternyata, pengendali roh adalah mangsa yang paling menggiurkan. Dalam pikiran Chen memuncul pemikiran ini, dia tiba-tiba merasa bersemangat. Burung gagak malam kematian yang bertengger di bahunya. Sepertinya juga merasakan semangatnya. Mengangkat lehernya dan mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Gagak, gagak. Suara gagak yang aneh bergema dalam kegelapan, sulit untuk menghilang. Sisi lain, sebuah mobil sedan khusus biro urusan khusus melaju liar di jalan, dengan sirene berbunyi. Kecepatannya sangat tinggi. Lebih cepat sedikit, lebih cepat sedikit. Di dalam mobil, Chen Weiwei dengan panik mendesak. Dia berharap sopir bisa mengemudikan mobil lebih cepat. Siaran paranormal yang mulai dari yang palsu menjadi nyata itu, tentu saja juga sampai ke telinga biro urusan khusus. Ini menarik perhatian besar dari Chen Weiwei. Segera setelah dia mendapatkan berita itu, dia langsung menarik Zhang Lei untuk pergi ke lokasi kejadian. Melihat Chen Weiwei yang begitu gelisah, yang duduk di sampingnya, Zhang Lei berkata dengan putus asa, "Jangan mendesak, ini sudah kecepatan maksimum. Kita agak jauh dari rumah hantu itu, bahkan kalau terbang dengan helikopter, juga butuh 20 menit. Dengan waktu selama itu, makhluk aneh itu pasti sudah pergi. Mendesak juga tidak ada gunanya." Sialan. Chen Weiwei memukul kursi dengan keras. Dia berkata dengan sedikit pendasan. Manusia jerami itu tidak beres, ada masalah besar. Ini baru beberapa hari. Dia sudah dari desa kecil berlari ke kota. Bahkan muncul di acara siaran langsung. Selain itu, logika tindakannya sangat aneh, berbeda dari yang biasa. 8 dari 10 kemungkinan benar-benar memiliki kecerdasan. Ketika kita pertama kali menemukan manusia jerami ini, dia baru saja lahir. Saat itu kita seharusnya lebih memperhatikannya dan membunuhnya di tahap awal. Mendengar itu, Zhang Lei berkata dengan putus asa. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun, jangan terlalu berpikir lagi. Kita pergi ke lokasi terlebih dahulu baru merencanakan. Lagi pula, manusia jerami ini paling-paling hanya memiliki kekuatan level F. Sekarang mengejar itu juga tidak terlambat. Semoga saja. Meskipun dia mengatakannya, ekspresi Chen Weiwei tetap serius. Dia memiliki firasat bahwa perkara ini tidak akan semudah itu. Setengah jam kemudian, Chen Weiwei dan Zhang Lei tiba di rumah hantu yang ditayangkan sebelumnya. Begitu masuk, mereka berdua terkejut. Terlihat ada 2 mayat di tangga yang menuju ke lantai 2. Bagian dalam dari kedua mayat ini disanggah oleh jerami.
Dahan dan benda lainnya disusun menjadi pose manusia jerami yang aneh. Berdiri tegak di sana. Di wajah mayat, semuanya terpancar ketakutan yang dalam. Bahkan otot wajah mereka terdistorsi. Tidak tahu apa yang mengerikan yang dialami kedua orang ini sebelum mereka mati. Benar-benar takut sampai ke tingkat seperti ini. Chen Weiwei dan Zhang Lei adalah orang-orang yang pernah melihat situasi besar. Dua mayat dengan bentuk aneh tidak membuat mereka takut. Yang benar-benar menakutkan mereka adalah identitas kedua tubuh ini. Kedua orang ini tampaknya adalah Xiang Nan dan Ma Jianhua dari Sosietas Aneh. Zhang Lei terlihat cemas, seluruh tubuhnya sudah dalam keadaan siaga. Ya, memang mereka berdua, satu F dan satu F. Dan satu menyerang, satu bertahan. Jika bergabung, mereka bisa berjuang melawan penjaga E dengan sangat sulit. Chen Weiwei juga sangat terkejut, merasa sangat kering di mulut. Ini seharusnya adalah lokasi pertama di mana pertempuran terjadi. Durasi pertempuran sangat singkat, tidak lebih dari 3 detik. Mereka berdua di depan patung jerami itu. Hampir tidak ada ruang untuk membalas. Hanya dengan satu serangan, mereka ditembus di dada dan langsung tewas. Setelah Zhang Lei memeriksa jejak-jejak pertempuran, kulit kepalanya merinding. Rambut halus di tengkuknya semua berdiri. Pakaian kulit manusia Ma Jianhua hancur berkeping-keping. Gunting hantu Xiang Nan juga hancur. Keanehan yang dikendalikan oleh keduanya semua tidak berfungsi. Kemenangan yang menghancurkan seperti ini, bahkan jika Zhang Lei dan Chen Weiwei bergabung, juga tidak bisa dicapai. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Setelah hening sejenak, keduanya saling memandang. Kemudian, mereka berteriak serentak satu kata. Mundur. Setelah hening sejenak, keduanya saling memandang. Kemudian, mereka berteriak serentak satu kata. Mundur. Saat bersuara, Chen Weiwei dan Zhang Lei mundur dengan cepat. Mereka meninggalkan rumah hantu dengan kecepatan maksimum. Bercanda, kekuatan orang-orangan sawah ini begitu menakutkan. Kalau-kalau ia masih di sini dan tidak meninggalkan mereka harus memberi penjelasan di sini. Taktik 36, langkah yang tepat untuk bergerak. Setelah melarikan diri dari rumah hantu ini, jantung keduanya masih berdebar-debar dengan kencang, sangat ketakutan. Setelah menarik napas, Chen Weiwei segera menelepon atasan. Dia melaporkan situasi dan meminta dukungan. Kemudian, dia dan Zhang Lei membawa orang-orang untuk menyegel rumah hantu. Menunggu dukungan dari biro khusus. Disebut penyegelan, sebenarnya hanya untuk menunjukkan. Pemanis jerami yang menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka cegah. Dua pengguna roh tingkat F tewas. Ini menarik perhatian tinggi dari biro khusus An Cheng. Setengah jam kemudian, puluhan penyelidik biasa dan 7 atau 8 pengguna roh datang untuk mendukung. Di antara mereka ada sosok seksi yang sangat dikenal oleh Chen Weiwei dan Zhang Lei. Direktur biro khusus An Cheng, Ding Hanmei. Bos, kenapa kamu kembali? Setelah melihat Ding Hanmei, Zhang Lei langsung merasa tenang. Dengan bos di sini, pemanis jerami itu tidak akan bisa menimbulkan masalah. Ding Hanmei adalah pengguna roh tingkat D. Dan kemampuan mengendalikan hal-hal aneh itu sangat kuat. Tugas di markas sudah selesai, saya kembali untuk istirahat beberapa hari. Semoga dalam waktu dekat tidak ada kejadian besar seperti itu lagi. Ding Hanmei adalah seorang wanita dewasa yang seksi. Dia mengenakan kipau merah cerah dengan tubuh yang proporsional. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa. Sambil berbicara, Ding Hanmei menjepit sebatang rokok wanita dengan jarinya yang sehalus batu giok. Setelah menyalakannya dan menghisapnya satu kali, dia bertanya dengan santai. Coba ceritakan apa yang terjadi di sini. Dua anggota tingkat F dari klub keanehan telah mati. Chen Weiwei memiliki pemahaman yang cukup baik tentang orang-orangan sawah. Mendengar pertanyaan Ding Hanmei, dia segera menjawab. Ya, satu F tingkat, satu lagi F. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dibunuh. Pelakunya adalah sosok aneh yang mirip dengan orang-orangan sawah. Diperkirakan kekuatannya adalah E. Bahkan mungkin lebih tinggi. Yang paling menakutkan adalah bahwa boneka jerami ini adalah makhluk yang baru lahir. Baru lahir selama lebih dari setengah bulan. Saat ia baru lahir, saya dan Zhang Lei langsung mengidentifikasinya. Saat itu, kekuatannya tidak akan lebih dari tingkat G. Sementara kedua orang itu berbincang. Beberapa pengguna spiritual bekerja sama untuk menyisir seluruh gedung hantu dengan cermat. Selain 3 mayat, tidak ada yang ditemukan. Sepertinya, boneka jerami itu sudah pergi. Namun, percakapan yang berkaitan dengannya baru saja dimulai. Setelah mendengar kata-kata Chen Weiwei, Ding Hanmei, yang sebelumnya tenang, sedikit mengernyitkan dahi. Lebih dari setengah bulan. Kekuatannya telah meningkat dari tingkat G ke tingkat E. Kecepatan pertumbuhan kekuatan ini tidak terlalu masuk akal. Setelah kebangkitan teror, berbagai macam keanehan muncul di seluruh dunia. Jenisnya begitu banyak hingga tidak terhitung. Tapi tidak peduli jenis keanehan apapun. Semua akan mengikuti beberapa prinsip dasar. Salah satu poin umumnya adalah seperti ini. Kekuatan aneh tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Jenisnya akan menentukan batas kekuatannya. Secara umum, semakin kuat kekuatan awal dari yang aneh, semakin besar ruang untuk berkembang. Namun, boneka jerami ini, saat baru lahir, termasuk dalam kelompok yang paling lemah dari yang aneh. Bahkan membunuh beberapa preman biasa terasa sulit. Namun, dalam waktu lebih dari setengah bulan,
Ia telah tumbuh menjadi cukup kuat untuk dengan mudah membunuh dua pengendali roh tingkat F. Ini terlalu berlebihan. Setelah melihat ekspresi Ding Hanmei, Chen Weiwei tahu bahwa bosnya juga telah menemukan tempat yang aneh dan tidak biasa ini. Maka dia melanjutkan. Kak Mei, boneka jerami ini benar-benar tidak beres. Ia tampaknya memiliki kecerdasan dan logika bertindak yang sangat aneh, yang sulit dipahami. Kemudian, Chen Weiwei menceritakan semua temuan dan kesimpulannya tentang orang-orangan sawah kepada Ding Hanmei. Setelah mendengar ceritanya, di mata Ding Hanmei muncul kilasan kekhawatiran. Yang aneh ini, hanya mendengar namanya sudah tahu betapa anehnya. Sekarang muncul satu yang aneh di Anceng. Ini menjadi lebih sulit untuk diatasi. Hal yang tidak biasa seringkali berarti bahaya. Siapa yang tahu setelah beberapa waktu, seberapa kuat sosok jerami itu nantinya. Setelah Chen Weiwei selesai berbicara, Ding Hanmei merokok dengan sepenuh hati tanpa sepatah kata pun. Sampai rokoknya habis, dia baru berbicara dengan tegas. Membentuk tim khusus untuk meneliti dan menangkap sosok jerami ini. Jika diperlukan, dapat memilih untuk membunuh. Selain itu, tingkat bahaya ditingkatkan ke level D, kode nama, sosok jerami takut. Apa maksudnya tingkat bahaya D? Ding Hanmei, apakah kamu tahu apa artinya tingkat bahaya D? Ini akan menghabiskan banyak sumber daya kita untuk mengawasinya. Hanya seorang sosok jerami, apakah itu sepadan? Setelah kata-kata itu diucapkan, Wakil Direktur Zhao Dashan yang ada di samping langsung berteriak tidak senang. Dia selalu ingin merebut kekuasaan dari juniornya, Ding Hanmei. Jadi untuk hal besar seperti ini, dia juga akan ikut menuju garis depan. Mendengar itu, Ding Hanmei melirik Zhao Dashan dengan dingin. Dengan nada yang sangat dingin, dia berkata, Zhao Dashan, apakah kamu mengajarkanku cara bekerja? Dengarkan baik-baik, aku telah membunuh yang aneh. Lebih banyak daripada ayam yang sudah kamu bunuh, sampah sepertimu. Dan aku telah meningkatkan tingkat bahaya sosok jerami ini ke D. Itu karena hak akses tertinggi saya hanya sebatas ini. Dan satu lagi, ketika saya hadir, tidak ada tempat bagi kamu untuk berbicara. Jika tidak, aku tidak keberatan menempatkanmu bersama yang aneh selama semalam. Agar kamu bisa benar-benar memahami apa itu yang aneh. Setelah melemparkan beberapa kata dengan dingin, Ding Hanmei dengan lembut menginjak. Ujung jarinya mengubah puntung rokok menjadi serbuk. Begitu angin bertiup, semuanya menempel di wajah Zhao Dashan. Kemudian dia pergi dengan anggun bersama orang-orangnya. Hanya Zhao Dashan yang tersisa di tempat itu. Wajahnya berubah antara hijau dan putih. Saat Biro Urusan Khusus di Anceng bersiap untuk mengerahkan banyak tenaga untuk menghadapi Chen Mo. Dia sedang berada di sudut gelap kota. Menghitung hasil panen beberapa hari ini. Hari pertama di kota An dapat digambarkan dengan 3 kata. Hasil panen yang melimpah. Setelah menyerap ketakutan ekstrim dari 2 pengguna roh sebelum mereka mati. Chen Mo sekarang memiliki lebih dari 8.000 nilai ketakutan. Tepat saat levelnya meningkat ke F, dia membuka 3 kemampuan baru. Nilai ketakutan ini bisa diubah menjadi kekuatan. Kemampuan baru pertama disebut Sabit Dewa Maut. Sabit Dewa Maut membutuhkan 1000 poin nilai ketakutan untuk meningkatkan ke LV1.